2025, SPN Salman ITB akan menyelenggarakan 2 kali kelas offline dan 3 kali kelas online. Informasi kegiatan SPN Salman ITB ini dapat diakses melalui Instagram @spn.salmanitb. Nah, teman-teman bisa menunggu informasi lebih detailnya di Instagram tersebut. Baik, mengenai SPN Salman ITB, pagi ini juga akan ada pemaparan pengenalan SPN Salman ITB oleh Kepala Program Pendidikan Keluarga, yakni Muhammad Dani Juniardi. Kepada Kang Dani, dipersilakan. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Sebelumnya ini kayaknya share screen-nya ke slide sebelum-sebelumnya ya. Ini udah ke. Nah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesempatan, kesehatan gitu ya. Hingga kita bisa berkumpul di ruangan Zoom yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tidak lupa salawat berikan salam kita curah limpahkan kepada baginda Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali rasanya di mengawali tahun 2025 gitu ya. Ini adalah webinar bekal menikah yang pertama gitu ya. Kami mengusung tema terkait gizi gitu ya. Ini merupakan kita mengusung tema gizi ini karena menyongsong pemerintahan yang baru gitu ya. Ini kan lagi ramai-ramai makan bergizi gitu ya. Nah ini juga kita mengikuti arahan pemerintah gitu ya. Akhirnya kita mengambil tema terkait gizi ini. Nah, kita coba sangkut pautkan dengan program kita gitu ya. Terkait edukasi pra pernikahan gitu ya. Sebetulnya bagaimana sih sudut pandang eh, pra pernikahan gitu ya, memandang gizi ini menjadi lengkap atau menjadi penting atau tidak sih sebetulnya mana? Kita akan bahas bersama-sama gitu ya. Nah, sebelumnya izin sebentar mungkin ya kami mengenalkan terkait program Sekolah Pranikah Mahasiswa ITB. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu apa itu SPN? Mungkin ada boleh yang di kolom chat atau ada alumni SPN mungkin di kolom chat bisa dituliskan. Ada atau boleh pakai apapun. Nah, mungkin boleh kita eh, next, Kang ya. Sebentar, ini ada sedikit. Nah, jadi Sekolah Pranikah sama ITB merupakan layanan pendidikan persiapan pranikah untuk masyarakat guna memperoleh edukasi terkait persiapan pernikahan. Jadi kita adalah layanan sekolah non formal gitu ya, yang diselenggarakan oleh Masjid Salman ITB, edukasi terkait pra pernikahan gitu ya. Karena kalau misalnya kita tahu gitu ya bahwa pernikahan itu adalah satu kali gitu ya, kemudian untuk selamanya gitu ya. Nah, maka dari itu kayaknya menjadi hal yang penting gitu ya kalau misalnya ketika kegiatan ini gitu ya, pernikahan ini berlangsung lama gitu ya, tidak ada persiapan apapun gitu ya, menjadi aneh gitu ya kalau tidak ada persiapan. Nah, maka dari itu kami hadir gitu ya, untuk mengisi ruang-ruang edukasi tersebut gitu ya. Boleh next. Nah, kami hadir di tahun 2007 sebetulnya, memang sudah agak cukup lama, dengan tujuan untuk memberikan pembekalan ilmu pernikahan bagi kaula muda dalam rangka persiapan pernikahan. Nah, ini kayaknya dilihat-lihat dari pendaftar gitu ya, saya dapat info katanya itu rentang usianya itu memang usia-usia sudah menuju menuju pernikahan itu ya. Semoga Allah mudahkan dan sebelum menuju ke sana teman-teman coba ikhtiarkan, usahakan, layakkan diri gitu ya dengan pendidikan pernikahan. Kayak gitu mungkin ya. Ini aktivitas aktivitas kita gitu ya. Lanjut.
Nah, materi-materi SPN itu gitu ya, ada beberapa hal gitu ya. Ada keislaman, psikologi, komunikasi, keuangan, sampai kesehatan reproduksi gitu ya. Terkait keislaman, kita selalu memberikan mindset bagaimana sih sebetulnya Islam memandang pernikahan itu gitu ya. Kemudian psikologi mengenal diri, kemudian dinamika konflik di rumah tangga itu seperti apa, bagaimana kita menyikapi konfliknya. Nah, itu kita akan bahas gitu ya di SPN. Kemudian terkait komunikasi juga menjadi hal yang penting gitu ya. Karena sekitar kayaknya 60-70% hubungan di keluarga itu pada akhirnya dikomunikasi gitu ya kebanyakan. Kemudian di keuangan juga kita adain bagaimana sih sebetulnya eh, keluarga itu mengelola finansialnya. Kemudian sampai di kesehatan reproduksi. Kita coba edukasi bagaimana sebetulnya ya gitu ya kesehatan reproduksi itu gitu ya. Kemudian boleh next deh. Nah, ini yang menarik ya teman-teman ketika ikut SPN, kita nggak cuma mengedukasi doang nih, teman-teman nggak cuma dikasih ilmu saja gitu ya, tapi teman-teman juga dapat mendapatkan benefit gitu ya, jodoh gitu ya, ketika misalnya jika beruntung. Jadi setelah teman-teman ikut SPN, teman-teman dapat mendapatkan layanan namanya ta'aruf gitu ya. Jadi itu sifatnya lifetime gitu ya, teman-teman ketika sudah menjadi alumni SPN, teman-teman bisa mendapatkan layanan ta'aruf itu gitu ya. Nah itu benefit yang paling utama yang kita bisa tawarkan itu. Jadi kita nggak cuma mengedukasi, tapi kita memberikan solusi juga kepada rekan-rekan yang memang ingin menjemput jodoh dengan cara yang terbaik lewat kita. Gitu. Kemudian ada insight, kemudian ada konsultasi pernikahan juga kita akan layani khusus untuk para alumni SPN gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin next. Nah, ini kita sedang membuka SPN online batch 18. Nah, barangkali di sini ada yang tertarik untuk bergabung, silahkan ya. Gabung di SPN online batch 18. Perlu diketahui nih, kami memberikan pemateri-pemateri yang agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Boleh next deh, kita spill dulu nih. Belum ada di poster ya ini ya. Khusus untuk teman-teman di sini gitu ya. Pemateri-pematerinya ada Ustadz Fitian Kadir gitu ya. Ini beliau merupakan penanggung jawab syar'i di Kutab Al-Fatih gitu ya. Kemudian kita juga mengundang Ustadz Arif Rahman Lubis. Beliau akan membawa materi landasan pernikahan sakinah gitu ya. Ini sudah tidak asing lagi mungkin ya terkait pernikahan dengan Ustadz Arif Rahman. Kemudian ada Teh Novi juga ya. Teh Novi Aktep ini beliau merupakan Islamic clinical psikologis gitu ya. Kemudian ada Teh Sofiana. Nah, Teh Sofiana ini Teh Sofi ini adalah andalan kita nih di SPN membahas terkait bagaimana sih sebetulnya mah eh, kisah-kisah rumah tangga gitu ya diceritakan gitu ya. Kemudian lanjut ada Dokter Yunita Sari juga gitu ya. Ini terkait biasanya eh, Teh Yun bawa terkait dinamika konflik rumah tangga. Kemudian ada, nah ini ada yang baru ya. Kami mengundang Pak Cahya, Pak Cahyadi Takaryawan untuk mengisi pada agenda SPN online ini. Beliau sudah marang melintang gitu ya di dunia edukasi pernikahan gitu ya. Kemudian kita juga mengundang ini ya Ibu Murniati Mukhlisin gitu ya, atau biasa kita sebut Madam Ani gitu ya. Ini adalah ahli financial planning di Indonesia gitu ya, salah satu yang menjadi rujukan para financial planners gitu ya. Kemudian ada terakhir ada Dr. Wid gitu ya. Ini adalah andalan kita di bagian reproduksi kesehatan reproduksi gitu ya. Gitu mungkin nge-spill dulu ya. Belum ada di poster nih buat teman-teman khusus gitu ya. Lanjut. Nah, tunggu apa lagi? Daftarkan segera dirimu di bit.ly/spn Salman Online 18. Nah, ini nggak ada tanya jawab ya, teman-teman. Boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya, nanti kita akan ketemu lagi di next di sini ya. Jika masih ada yang boleh ditanyakan, kita akan ketemu lagi di sosialisasi Sekolah Pranikah dan Ta'aruf Salman ITB 2025 yang akan diselenggarakan di Minggu 12 Januari 2025 di malam hari ya, 19.45 sampai selesai. Link pendaftarannya sudah dicantumkan di layar juga gitu ya. Mungkin itu aja buat pengenalan terkait SPN. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan. Terima kasih atas infak yang sudah diberikan rekan-rekan juga gitu ya. Infak teman-teman akan digunakan untuk kegiatan webinar-webinar bekal
pernikahan selanjutnya gitu ya. Jadi dukungan teman-teman sangat berguna untuk kegiatan kita selanjutnya. Insya Allah kita akan ada lagi webinar bekal menikah di tanggal, kalau tidak ada halangan, di tanggal 25 Januari 2025 dengan materi yang mungkin berbeda atau mungkin sama. Nanti kita lihat saja. Ditunggu saja informasinya di SPN Salman ITB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Baik, terima kasih banyak Kang Dani yang sudah memaparkan berkaitan dengan SPN Salman ITB begitu ya. Dan tadi sempat di-spill juga kegiatan terdekatnya apa, dan itu spesial gitu ya, di-spill terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, karena sepertinya sudah tidak sabar ya untuk menyimak berkaitan dengan tema dari webinar Bekal Menikah episode 1 ini, yakni nutrisi tepat pernikahan kuat. Nah, hari ini sebelum masuk ke materi akan ada moderator yang menemani pematerinya. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderatornya, yakni Teh Anissa. Beliau sebagai pejuang pernikahan sehat. Mangga kepada Teh Anissa, dipersilakan untuk masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Teh Asfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman hebat, teman-teman sehat di seluruh Indonesia. Selamat datang di webinar nutrisi sehat, nutrisi untuk pernikahan kuat ya. Nutrisi tepat untuk pernikahan kuat. Dan saya Nisa, insya Allah akan membersamai teman-teman dalam perjalanan belajar hari ini. Nah, teman-teman, kita semua tahu ya bahwa pernikahan itu tidak hanya tentang cinta dan komunikasi gitu ya, tetapi bagaimana sih kita memperjuangkan sehat bersama sampai tua. Nah, itulah kenapa kita harus belajar gitu ya. Hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih kita mengetahui nutrisi dan gizi yang sehat itu dapat menjadi kunci untuk pernikahan yang kuat. Dan tentunya hari ini kita akan bertemu dengan narasumber yang hebat, yang beliau ini tidak hanya profesional sebagai ahli gizi, tetapi juga memiliki banyak sekali pengalaman sebagai pejuang kemanusiaan dalam hal gizi dan nutrisi ya, seperti itu. Nah, narasumber kita pada hari ini ada Bunda Betty Widyaningsih MGRD, atau biasa dipanggil terkenalnya ya dengan panggilan Bunda Wiwin. Beliau dalam hal profesionalisme ya, pengalaman bekerjanya sudah cukup panjang dan banyak ya. Yang pertama itu di RSUD Gunung Jati Cirebon, kemudian di RSUD Kota Bekasi, kemudian di RSUD Kota Depok, serta sampai hari ini ya Bunda ya, masih di RSUD Kota Bandung, seperti itu. Nah, teman-teman, barangkali kita panggil saja ya Bunda, boleh bergabung bersama kami di sini. Oke, Bunda, apa kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu cantik dan ceria ya teman-teman, bisa dilihat. Walau usianya sebenarnya beberapa kali lipat dari saya, tapi tampak seumuran gitu ya, karena memang kalau orang yang banyak beraktivitas, apalagi Bunda ini sering kesana kemari ya ke seluruh Indonesia gitu ya untuk memperjuangkan kemanusiaan ini gitu ya, tampak terlihat lebih muda dari usianya gitu. Nah, Bunda, barangkali sebagai pembuka, Bunda boleh Bunda cerita dulu tentang kenapa sih anak muda itu sebelum menikah perlu mengetahui tentang gizi dan nutrisi ini. Barangkali dari penemuan-penemuan Bunda menemukan kasus-kasus apa sih di bidang ini gitu, Bunda. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bunda bisa bersama. Bunda sebut kalian itu adalah anak-anak Bunda, di mana kalian itu usianya adalah sekitar 20 sampai 30 ya, kurang lebih. Nah, di mana anak Bunda aja usianya yang paling muda adalah 27 tahun. Nah, terima kasih kepada anak-anak udah ingin mengikuti pendidikan pranikah, terutama yaitu pendidikan tentang gizi. Berkaitan dengan harus bagaimana sih kita melakukan gizi, sebelumnya Bunda punya cerita. Bunda lama bekerja di rumah sakit, beberapa kasus datang ke tempat Bunda praktek yaitu di Poliklinik Gizi, di mana itu ceritanya bermacam-macam, baik itu cerita ibu hamil
yang susah makan, setelah itu ibu hamil melahirkan yang dengan kondisi anaknya itu dalam keadaan kebutuhan khusus, terus masa menyusui yang memang susah keluar air ASI-nya, terus juga ada anak-anak yang balita, batita dengan kondisi gizi yang harus diperbaiki. Setelah itu ada gizi remaja, gizi usia produktif, dan yang terakhir adalah gizi di usia manula atau gizi di usia tua ya, dalam artian faktor-faktor usia. Nah, di sini ada cerita banyak banget kasus-kasus yang memang sekarang sedang booming, di antaranya yaitu penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dan penyakit kolesterol, asam urat. Disebabkan oleh apa? Karena ketidakmengertian atau ketidakpahaman anak-anak di usia mudanya itu terkait dengan masalah gizi. Nah, salah satu contoh di sini ya, Bunda waktu itu ke daerah, ada beberapa kasus di mana pada saat Bunda baksos itu ada beberapa orang yang bercerita bahwa dirinya terkena penyakit hipertensi dan penyakit diabetes, akhirnya pernikahannya itu kandas di tengah jalan disebabkan karena faktor suaminya itu sakit-sakitan. Nah, dengan cerita seperti ini diharapkan anak-anak muda sebelum menikah itu harus mengetahui bagaimana gizi yang seharusnya kita lakukan untuk mempersiapkan keadaan gizi di masa yang akan datang. Nah, itu Tenisa. Batuk dulu. Oke ya, teman-teman. Iya, dengan penyampaian Bunda tadi, tentunya Bunda tidak akan berbicara tanpa pengalaman ya, tanpa pengalaman langsung di lapangan, tanpa pengalaman yang panjang, tetapi memang semua yang disampaikan Bunda ini memang apa-apa yang telah dialami secara langsung gitu ya, real di depan mata gitu. Nah, barangkali Bunda, selanjutnya kita lanjut saja ke materi yang sudah disiapkan ya Bunda ya. Dan teman-teman boleh ya dipersiapkan kembali, diluruskan kembali niatnya, dicari posisi duduk terbaiknya, dan diusahakan kalau bisa dinyalakan ya kameranya supaya bisa lebih interaktif lagi seperti itu. Oke, nah barangkali Baiklah Bunda ya. dipersilakan ya Bunda. Oke. Kita mulai aja ya dengan pemaparan materi yang akan Bunda sampaikan. Nutrisi tepat pernikahan kuat. Next. Di sini pendidikan pranikah itu sangat perlu sekali. Untuk apa sih tujuannya? Yaitu pendidikan pranikah atau gizi sebelum nikah adalah upaya untuk memantau, mengontrol status gizi calon pengantin perempuan. Tujuannya adalah untuk memberikan keturunan yang baik atau keturunan yang berkualitas. Terus di sini bagaimana tuh pentingnya adanya edukasi gizi untuk calon pengantin? Nah, seperti apa nih ya? Pendidikan gizi sering diartikan sebagai penyebaran informasi tentang ilmu gizi, khususnya apa yang harus dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Lalu menurut WHO menyatakan bahwa pendidikan gizi adalah usaha yang terencana untuk meningkatkan status gizi melalui perubahan perilaku, perubahan dan modifikasi perilaku berhubungan dengan produksi pangan, persiapan makan, distribusi makan dalam keluarga, serta pencegahan penyakit dan perawatan pada anak. Menurut Bapak Gizi Indonesia, dalam bukunya yaitu Gizi dan Saya, menyatakan bahwa pelajaran gizi itu merupakan tindakan penting dalam usaha memperbaiki makanan. Nah, di sini ya, perbaiki makanan. Terus tujuannya tentang edukasi gizi. Tujuan edukasi gizi pranikah itu bertujuan adalah untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi. Untuk itu, marilah kita semua, untuk anak-anak Bunda ini yang sekarang mengikuti pendidikan pranikah ataupun untuk siapa saja, untuk kita berupaya menerapkan pola pesan gizi seimbang untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, di sini gizi seimbang untuk menjaga tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, bagaimana nih upaya kita untuk menjaga itu semuanya? Ada 10 pesan gizi seimbang, yaitu diantaranya biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Nah, kami di sini orang gizi itu mempunyai lembaran untuk pemilihan penganekaragaman makanan pokok. Jadi ada yang namanya lembaran bahan makanan penukar.
Bahan makanan penukar ini nanti Bunda akan share ya bagaimana contoh 8 golongan bahan makanan terkait membiasakan konsumsi makanan aneka beragam. Di sini ada kelompok pertama nanti ada karbohidrat, kelompok kedua protein, terus ada juga protein hewani, nabati, sayuran, buah, kelompok lemak, dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, batasi mengkonsumsi makanan yang manis, makanan yang asin, dan makanan yang berlemak. Kenapa sih kok bisa harus ada pembatasan? Karena apabila kita mengkonsumsi makanan yang manis-manis, resiko terjadi penyakit diabetes di usia muda. Nah, apabila mengkonsumsi makanan yang asin, terlalu asin, itu juga sama akan beresiko penyakit di usia muda, termasuk makan lemak yang berlebihan. Nah, di sini Bunda punya cerita di poin 2. Batasi penggunaan makanan manis, makanan asin, dan makanan berlemak. Mungkin anak-anak Bunda pada tahu ya, kalau ada di TikTok, ada di IG, bagaimana sekarang penyakit yang lagi ngetren, yaitu adalah penyakit diabetes, penyakit cuci darah atau hipertensi. Nah, itu berakibat dari apa? Karena kebiasaan anak-anak muda itu adalah senang minum minuman. Di antaranya adalah minuman kemasan atau minuman yang kekinian. Seperti contohnya apa? Minuman yang kita di kafe-kafe, ada kopi, dan ada minuman lain lah yang lagi booming. Terus juga anak-anak di sini terbiasa makanan snack-snack yang asin-asin, yang dapat mengakibatkan penyakit ginjal, penyakit hipertensi. Dan anak-anak muda juga banyak makanan yang tidak tahu, dia makanan berlemak tinggi sehingga teresiko penyakit apa? Kolesterol, jantung, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan untuk berat badannya menjadi berat badan ideal. Lakukan aktivitas fisik. Nah, itu seperti apa aktivitas fisiknya? Yaitu jangan lupa kalian itu jangan mager. Harus ada yang namanya olahraga. Jangan dibiarin mainan HP, terus kita rebahan tanpa kita beraktivitas. Nah, diupayakan di sini nih anak-anak muda, hayo kita berupaya untuk belajar, untuk membiasakan diri 1000 langkah guna tujuan untuk kegiatan fisiknya ada daripada diam dan mager. Terus yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, di sini untuk calon-calon ibu muda, nah untuk pemilihan makanan ini upayakan makanan yang kandungan proteinnya tinggi. Nanti kita bahas next selanjutnya ya. Nah, terus yang kelima, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, itu pesan gizi seimbangnya ya. Terus yang 6, biasakan sarapan pagi. Nah, jangan lupa nih, nanti ibu-ibu, calon ibu-ibu ya, jangan lupa nanti biasakan untuk menyiapkan makanan sarapan pagi untuk keluarganya. Terus yang ketujuh, biasakan minum air putih dan air putih yang cukup dan aman. Jangan lupa biasakan minum air putih. Nah, kebanyakan ya anak-anak sekarang tuh jarang banget minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Biasanya itu minumannya berwarna, ada kopi, ada teh, dan lain sebagainya. Kita balik, harus ingat, air putih berapa kebutuhan kita? 30 ml per kilogram berat badan. Oke, terus makanan yang mengandung buah dan sayur. Jangan lupa nih, kebiasaan sayur dan buah, anak-anak, anak muda. Bagaimana upaya kita mengkonsumsi buah dan sayur? Terus yang 9, membiasakan membaca label kemasan makanan. Nah, tolong untuk ibu-ibu, calon-calon ibu muda semua sekarang ini, biasakan membaca label makanan. Label makanan itu apa yang harus kita baca? Jangan kita biarkan beli makanan sesuatu. Contohnya, ada sesuatu produk makanan dalam kemasan. Kita lihat halal atau tidaknya, expire date-nya bagaimana, terus apakah dia ada badan pengawas obat dan makanannya, dan yang terakhir itu 4 itu yaitu komposisi zat gizinya. Diupayakan lihat komposisi zat gizi makanan sehingga kita mengetahui apakah makanan itu aman untuk kita, berapa kalorinya, berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, berapa natriumnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mensyukuri dan menikmati aneka ragam makanan yang Allah sudah berikan berlimpah ruah di tanah air kita ya. Nah, itu seperti itu. Itu adalah pesan gizi seimbang. Next selanjutnya adalah di sini adalah langkah-langkah persiapan calon pengantin secara gizi dan kesehatannya. Persiapan calon pengantin secara gizi dan kesehatannya meliputi pemeriksaan kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat. Nah, pemeriksaan kesehatan itu seperti apa sih biasanya? Biasanya calon-calon pengantin itu akan mendaftarkan diri ke KUA. Nah, nanti dari bagian KUA itu akan
ada suatu formulir yang harus kita tulis apa aja, terutama terkait pemeriksaan kesehatan. Seperti diantaranya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital, seperti suhunya bagaimana, nadinya bagaimana, frekuensi napasnya bagaimana, dan tekanan darah tingginya seperti apa, ya. Terus pemeriksaan status gizi. Bagaimana ini status gizinya? Apakah masuk ke gizi normal, gizi kurang, gizi lebih, atau sampai dengan obesitas ya. Nah, terus pemeriksaan siklus haid wanita. Jangan lupa, calon pengantin membiasakan diri untuk mencatat nih, kapan kita menstruasi pertama. Sehingga nanti pada saat kita hamil, itu kita tahu. Hitungan untuk kapan kita melahirkan itu akan kita tahu apabila kita mencatat kapan terakhir kita menstruasi. Nah, terus setelah itu adalah screening status imunisasi tetanus. Jangan lupa, calon-calon pengantin itu harus adanya imunisasi terkait TT ya. Biasanya nanti dari petugas KUA akan menyampaikan sudah diimunisasi TT atau belum. Nah, itu harus kita lakukan. Tetanus tipoid. Lupa. Nah, terus di sini ada lagi hal yang perlu diperhatikan calon pengantin menjelang pernikahannya. Nah, seperti apa ini? Sebelum menikah, nah ini sebelum menikah ya, kita tuh harus benar-benar mempelajari apa itu stunting, apa itu 1000 hari pertama kehidupan, karena ini cikal bakal kita mempunyai keturunan ini dari sini. Nah, kita jabarin satu-satu ya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu adalah periode kehidupan yang dimulai sejak janin di dalam kandungan sampai anak menjelang usia 2 tahun. Dua hal inilah yang sangat harus kita benar-benar ketahui karena merupakan masa emas yang perlu diperhatikan calon pengantin untuk mempersiapkan keturunan yang berkualitas. Nah, di sini Bunda mengajak untuk para calon pengantin itu jangan hanya perempuan, karena laki-laki juga di sini harus berperan aktif dalam kegiatan pranikah ini untuk mengetahui bagaimana sih nanti gizi istri saya saat istri saya hamil, bagaimana nanti istri saya gizinya pada saat menyusui, gitu kan? Terus bagaimana gizi anak saya pada masa anak batita, balita. Nah, ini peran aktif pasangan kita. Jadi jangan hanya kita doang yang belajar, tapi harus dua-duanya terkait gizi. Nah, di sini apabila seorang laki-laki tidak belajar tentang ilmu gizinya, dia nggak akan tahu apabila misalkan kebiasaan makan, terutama di sini ya kita bahas satu-satu. Contoh misalkan gini, ada pasangan calon pengantin. Dua-duanya itu dari suku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, dengan hobi makan yang berbeda, ya kan? Tapi di sini kita kan akan punya apa ya, maksudnya punya tujuan pernikahan itu mempunyai keturunan yang berkualitas. Nah, apabila bapak ibunya tidak mempelajari ilmu gizi, nggak akan tahu pemilihan makanan yang baik itu seperti apa. Ingat, makanan yang baik saat ini itu sebagai investasi kesehatan di masa nanti, di masa tua, gitu ya. Nah, terus di sini apa itu 1000 hari pertama kehidupan? 1000 hari pertama kehidupan adalah masa awal kehidupan yang dimulai saat dalam kandungan sampai usia 2 tahun setelah setelah kelahiran. Tujuannya yaitu untuk mempercepat perbaikan gizi, di mana menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan yang pertama, 270 hari dalam kurung ya, maksudnya atau 9 bulan posisi janin di dalam kandungan ibunya. Harus bagaimanakah ini makanan yang harus kita makan? Berapa kebutuhan zat gizi yang harus kita makan di trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga dari 9 bulan tadi. Biasanya anak-anak atau bukan calon ibu yang sedang hamil itu biasanya timbul mual, tidak nafsu makan, pusing terkait hormon yang ada di dalam tubuhnya ya. Nah, kita harus tahu ini makanan apa sih terkait dengan kondisi-kondisi seperti ini. Nah, untuk itu alangkah baiknya pasangan suami istri itu
datang konsultasi kepada bagian gizi, baik itu oleh dokter gizi ataupun ahli gizinya, sehingga kita mengetahui kebutuhan nutrisi ibu hamil, yaitu tadi trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, makanan apa aja yang boleh dan makanan apa aja yang tidak bolehnya, sehingga pada saat kita persalinan itu tidak akan terjadinya bayi cacat atau terjadinya ibunya pendarahan dan lain sebagainya. Terus periode kedua yaitu 180 hari atau 6 bulan masa pemberian ASI eksklusif. Ingat, ibu-ibu muda ini biasanya itu badannya pada saat kehamilan itu nantinya bengkak besar karena faktor melahirkan. Nah, biasanya tuh pengen kembali lagi ke berat badan semula. Nggak usah dipikirin dulu. Yang penting kalian, anak-anak bunda itu, ASI-nya dulu diperhatikan, nutrisi asupan makannya itu harus diperhatikan. Perkara penampilan, insya Allah nanti setelah 2 tahun anak anak udah usia 2 tahun, kita kembalikan lagi ke tubuh yang pertama sebelum nikah, dan itu pun jarang terjadi turun berat badan ya, ada tapi berproses. Nah, terus setelah itu 550 hari 18 bulan masa pemberian ASI dan makanan pendamping. 6 bulan ASI eksklusif. Setelah 6 bulan harus ada pemberian makanan pendamping ASI. Jangan sampai sebelum 6 bulan anak-anak udah dikasih makanan. Kasihan ususnya belum kuat. Jadi kita harus pokoknya ASI eksklusif. Gimana nih? Hai bapak-bapak, sebagai sebagai pasangan ibu-ibu muda, tolong pilih makanan terkait kualitas ASI itu yang baik itu seperti apa, ya. Seperti itu. Terus selanjutnya di sini dampak kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan itu adalah apa nih? Harus tahu nih Bapak nih, ya. Pertama, pendarahan dan kematian kepada ibu, terus berat badan lahir rendah, anak lemah dan mudah sakit, anaknya pendek dan kurus, anak mengalami gangguan kecerdasan, anak kurang kreatif dan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak di kemudian harinya. Jadi, ibu dan bapak harus saling bersama-sama untuk memilih makanan terkait kesehatan, usia kandungan, menyusui, balita, dan seterusnya. Jadi nanti pada saat sesi kita perhitungan dan kita belajar isi piringku, kalian harus bisa memilih, sama-sama memilih makanan yang baik untuk kesehatan. Terus selanjutnya, beberapa upaya untuk mencegah stunting dan pelaksanaan 1000 hari pertama tadi ya, sebenarnya sih udah diulas, tapi biasanya diulang kembali. Memenuhi kebutuhan gizi sejak dalam kandungan, memberikan ASI eksklusif 6 bulan, memberikan MPPASI, memberikan asupan vitamin A pada ibu nifas, memantau pertumbuhan balita secara rutin, memberikan PMT, dan membiasakan perilaku hidup sehat. Nah, seperti itu ya. Nah, terus di sini mulai perhitungan ya. Kita mulai belajar nih. Gizi persiapan kehamilan pada calon ibu atau calon pengantin ya. Rencanakan kehamilanmu dengan baik, yaitu sebagai berikut. Hamil sebaiknya pada usia 21 sampai 33 tahun. Jadi kalau ada pasangan muda ya yang pernikahannya itu di bawah angka 21 tahun, alangkah baiknya memprogramkan diri dulu untuk menunda kehamilan sampai usia yang pas dalam kehamilan itu 21 sampai 33 tahun. Seperti itu. Terus, masa subur wanita itu 10 hari sampai 15 hari setelah pertama haid tadi. Makanya jangan lupa tadi yang Bunda singgung di awal tadi, dicatat kapan kita menstruasi. Terus, periksa status gizi dan kesehatan agar normal dan sehat. Nah, di sini untuk kita calon-calon ibu yang akan hamil, kita harus mengetahui indeks massa tubuh kita. Bagaimana cara menghitung indeks massa tubuh kita itu? Dengan cara, pertama, berat badan kita timbang, kita harus mengetahui tinggi badannya kita berapa. Sehingga IMT, indeks massa tubuh yang kita peroleh adalah berat badan per kilogram dibagi tinggi badan meter persegi. Nanti akan dapat standar perhitungan status gizi. Pertama, ada gizi kurang,
gizi normal, gizi lebih, dan obesitas. Nah, nanti dari masing-masing indeks massa tubuh yang kita normal itu berapa sih indeks massa tubuhnya? 18,5 sampai 25. Itu adalah IMT normal. Selain indeks massa tubuh, kita juga ada pemeriksaan lila, lingkar lengan atas. Nah, itu normalnya adalah 23,5. Nah, kita harus mengetahui bagaimana nih pengukuran lila. Lila itu diukur, sikunya kita ditekuk ya. Terus dilihat dari ujung bahu ke ujung sikut ini, kita cari pergelangan tengah-tengahnya, kita ukur dengan meteran atau meteran yang khusus untuk pengukuran lila. Nah, nanti di situ ada angka-angkanya. Nah, kita lanjut. Nah, terus langkah-langkah persiapan untuk ibu hamil ya tadi ya. Udah kali ya? Diulang lagi deh. Nah, terus sekarang kita masuk. Asupan apa ya? Gizi apa yang baik untuk calon ibu hamil? Yaitu makanan ibu hamil itu harus terdiri dari makanan berupa protein, asam folat, zat besi, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin C. Nah, itu semua harus ada pada makanan ibu hamil. Nah, nanti ini kita pilah-pilah lagi ya. Selanjutnya yaitu protein. Protein itu sangat perlu banget untuk kesehatan ibu hamil. Baik itu hamil, tidak hamil, memang itu protein sangat perlu. Karena apa? Fungsi dari protein itu sendiri untuk apa sih? Untuk meningkatkan produksi sperma. Bahan makanannya itu mengandung apa? Bahan makanan yang mengandung protein itu kita terbagi protein itu menjadi dua. Protein hewani, protein nabati. Protein hewani ini kita bagi lagi. Ada yang rendah lemak, ada yang lemaknya sedang, ada yang lemaknya tinggi. Nah, nanti dari masing-masing lemak ini diperuntukkan untuk sakit apa aja. Nanti kita pilah-pilah, nanti kita akan belajar seperti tadi ya. Nah, protein hewani itu tadi kan, hewani rendah lemak. Seperti contohnya apa? Seluruh ikan itu rata-rata hewaninya berlemak rendah. Terus hewani yang lemaknya sedang, seperti contohnya ayam, telur. Nah, kalau protein yang lemaknya tinggi itu seperti apa? Kulit, kuning telur, babat, limpa, sosis, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita pindah lagi, selain protein, kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu hamil yaitu apa lagi? Yaitu asam folat. Asam folat adalah vitamin B yang berperan penting dalam pembentukan sel darah merah. Asam folat juga membantu perkembangan otak, sumsum tulang belakang pada bayi. Nah, sumber asam folat itu terdiri dari apa? Hewani, berupa apa? Hati sapi. Terus dari tumbuh-tumbuhan itu sepertinya dari bayam, brokoli, kubis, selada. Dari buah-buahannya itu terdiri dari pisang, pepaya, dan alpukat. Nah, selain asam folat di sini, kebutuhan zat gizi nutrisi lainnya yaitu adalah zat besi. Zat besi adalah mineral yang berperan penting dalam pembentukan hemoglobin, yaitu protein yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sumbernya yaitu dari hewani juga, dari buah-buahan juga. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memilih makan makanan yang terkait dengan zat besi tadi. Terus selanjutnya yaitu adalah vitamin A. Vitamin A adalah salah satu fungsi untuk produksi menjaga sistem kekebalan tubuh, kesehatan reproduksi, kesehatan mata. Sumber vitamin A itu terdiri dari apa aja? Ada ikan, ada hati, ada susu, ada hasil olahannya, ada sayuran, bayam, wortel, tomat, dari buah-buahannya itu mangga, alpukat, jambu biji, pepaya, jeruk, dan lain-lain. Selain itu, selain vitamin A, kita lihat juga vitamin D. Vitamin D itu adalah apa? Vitamin yang membantu tumbuh menyerap kalsium dan fosfor, menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta kekebalan tubuh. Sumber utamanya adalah ikan, kuning telur, susu, kedelai, oatmeal, dan kita dibantu lagi dengan sinar matahari. Nah, di sini sinar mataharinya jam berapa nih kira-kira? Yaitu jam 9 sampai jam 10. Berapa menit kita berjemur dengan sinar matahari? Jangan lama-lama, nanti gosong, nanti hitam. Cuman 10 sampai 15 menit ya, dengan kondisi mataharinya yang sedang bagus-bagusnya itu jam 9 sampai jam 10. Terus selanjutnya vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat adalah vitamin yang larut dalam air yang memiliki manfaat yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu penyerapan zat besi, melawan radikal bebas, menjaga kesehatan kulit,
tulang dan jantung di sini ya, serta mempercepat penyembuhan. Sumbernya yaitu adalah jeruk, paprika merah, paprika merah atau paprika hijau ya, tomat, brokoli, sayuran hijau, jambu dan almond. Terus di sini ada lagi, oh kelewat ya, vitamin E. Vitamin E belum disebut ya. Vitamin E adalah vitamin yang larut dalam lemak dan memiliki sifat antioksidan, manfaat untuk menjaga kesehatan kulit, mata, otak, dan organ reproduksi, membantu proses regenerasi sel untuk proses penyembuhan ya, untuk perawatan luka nih apabila ada anak-anak muda yang berjerawat, jangan lupa nih kita mengkonsumsi vitamin E-nya. Dari mana itu vitamin E-nya itu? Yaitu sumbernya adalah kacang-kacangan, biji-bijian, kuaci, minyak zaitun, minyak biji matahari, sayuran hijau, terus margarin, daging dan produk olahan susu. Terus setelah itu, nah makanan apa yang dihindari untuk ibu hamil? Nah, contohnya itu adalah apa? Daging mentah. Kenapa sih daging mentah? Karena takut terjadi adanya E. coli atau parasit yang ada di daging mentah. Terus sayuran mentah lalapan. Nah, biasanya ini ada kalau tidak dicuci dengan baik itu ada pestisida yang menempel di pada sayuran mentah. Terus apalagi daging ayam atau telur mentah yang setengah matang. Nah, itu juga dapat berbahaya untuk ibu hamil ya. Terus juga ikan yang merkuri, biasanya itu ikan dari laut yang baunya udah nggak enak, itu biasanya mengandung merkuri. Dan selanjutnya itu adalah kafein atau minum kopi ya, sebaiknya itu dihindari untuk calon pengantin yang akan mempersiapkan kehamilan. Terus hal-hal apa saja nih yang perlu diperhatikan pasangan calon pengantin untuk mempersiapkan kehamilannya? Nah, nih dengerin nih anak-anak muda, terutama bapak-bapak. Berhentilah merokok apabila istrinya mau hamil supaya tidak terjadi penyakit apa nih? Penyakit pada saluran pernapasan pada bayi. Karena kalau orang tuanya ngerokok, resiko anaknya itu akan terkena penyakit saluran pernapasan bagian atas. Kasian banget. Banyak contoh kasus di rumah sakit dengan anak-anak yang masih baru lahir, bapaknya ngerokok. Iya, ngerokoknya di luar, nggak di dalam, tapi kan nempel di kulit, di rambut, di baju. Karena bapaknya sayang sama anaknya, nyium-nyium anaknya, terus anaknya itu bisa terkontaminasi dengan asap rokok ya. Nah, seperti itu. Sebaiknya berhentilah merokok demi sayang kepada istri dan kepada anak. Terus berhenti minum minuman beralkohol, mungkin kita mau muslim enggak ya. Terus meminimalkan kita tuh stres nih, Bapak jangan bikin ibunya stres. Kalau hamil tuh jangan dibikin stres, kasihan nanti berpengaruh pada janinnya. Terus menjaga suhu tubuh, makan makanan bergizi seperti tadi, dan dukungan dari pasangan. Ya, seperti itu nih, dukungan pasangannya itu luar biasa nih. Ya Allah, gimana caranya ya anak-anak bunda sebagai laki-laki itu harus lebih sayang kepada istrinya. Karena kalau andai kata kita lagi hamil, ya Allah udah luar biasa. Nah, terus dampak dari ibu hamil yang kekurangan gizi nih, dampaknya tuh seperti apa? Pengaruh bagi ibu hamil tuh contohnya anemia. Anemia yaitu kurang darah, lemah, letih, lesu, terus kurang nafsu makan. Biasanya biasanya di trimester pertama. Terus pengaruh waktu persalinannya juga bagaimana itu kalau apabila ibunya kurang gizi itu bisa menyebabkan pendarahan, bayinya prematur, persalinan yang sulit atau lama. Ya Allah luar biasa karena nih ya di rumah sakit tempat bunda bekerja itu kalau andai kata ibunya kurang gizi pada saat mau melahirkan itu lama banget, putar-putar nggak jelas dan perutnya itu masya Allah sakit banget. Nah di sini dukungan seorang pasangan ya untuk memberikan motivasi, kalau bisa sih ibarat kata pada saat seorang wanita akan bersalin itu benar-benar harus ada di sampingnya. Dan kita sebagai seorang istri yang akan melahirkan, kita jangan lupa minta ridho kepada kedua orang tua kita, minta doa daripada kedua orang tua kita, suaminya juga sama, minta doa, minta maaf kepada kedua orang tua kita. Karena Masya Allah pada saat persalinan itu luar biasa nikmatnya, sakitnya, tapi disitulah surga. Nah, terus pengaruh pada janin yaitu apabila kekurangan gizi pada hamil yaitu anemi pada janin, berat badan lahir rendah nih. Terus cacat bawaan. Nah, sekarang kita langsung belajar ke isi piringku. Apa itu isi piringku? Biasanya slogan
dulunya itu ya, kita yang namanya ada gizi seimbang itu dulunya itu slogannya itu 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang slogan itu diganti menjadi gizi seimbang. Di mana gizi seimbang itu biasanya ini identik dengan isi piringku. Nah, di sini isi piringku tuh seperti apa sih? Boleh ditampilkan nggak isi piringkunya? Udah ya, udah ditampilkan gambarnya, udah. Oke. Nah, di situ apa sih komposisi dari isi piringku? Itu bilang minta tolong ditampilkan daftar bahanan nah di sini pertama itu adalah isi piringku berupa makanan pokok. Tadi ada pertanyaan, kalau andai kata kita sarapannya tidak mau nasi, kita tuh sarapannya apa? Pengganti makanan pokoknya itu apa? Nah, di sini contoh-contoh bahan makanan pokok pengganti nasi itu adalah boleh kentang, ubi, singkong, tales, jagung, mie, sereal, ya. Terus makaroni, havermut, ya. Di situ adalah makanan pokok. Dari makanan pokok itu, takaran ukurannya berbeda dari masing-masing makanan yang tadi. Nah, di sini makanan pokok itu dikelompokkan menjadi makanan karbohidrat. Nah, biasanya anak-anak muda zaman sekarang ya, senangannya kan contoh nih, contoh makan bakso. Bakso itu biasanya dibarengi oleh kriuk-kriuk ataupun kerupuk. Ternyata kerupuk itu sama dengan nasi. Jadi kalau yang memang belum tahu, apa itu kita makan kerupuk, berapa kalori dari kerupuk tersebut. Kerupuk itu adalah pengganti nasi, ubi, singkong, talas, kentang, ubi, jagung, makaroni. Nah, si kerupuknya tuh isinya tuh 30 gram segini. Tapi itu sama artinya dengan 1 on nasi. Nilai kalorinya sama, 175 gram. Nah, jadi kalau bisa, sebaiknya pada saat kita makan, jangan dibiasakan dengan makan nasi. Karena makan karbohidrat ketemu karbohidrat. Nah, seperti itu ya. Itu kelompok nasi. Nah, sekarang kita pilih kelompok hewani. Hewani yang tadi Bunda bilang, hewani itu ada hewani protein itu ada hewani dan nabati. Hewani rendah lemak, hewani lemak sedang, hewani lemak tinggi, boleh dilihat di tampilan yang Bunda sampaikan di sini. Terus, dari masing-masing protein ini ada ukuran yang berbeda-beda. Contohnya, kalau telur itu 1 butir 50 gram, kalau ayam itu 40 gram, kalau daging itu 35 gram. Nah, itu ukurannya berbeda. Kelihatannya kecil, tapi nilai gizinya sama. Hanya ukuran takarannya aja yang berbeda. Terus di sini ada protein nabati. Protein nabati itu seperti contohnya apa aja sih? Tahu, tempe, kacang-kacangan, oncom, pete. Ya, itu di situ termasuk adalah protein nabati. Nah, setelah itu ada pembagian sayuran. Kelompok sayuran ini dibagi lagi menjadi 3. Sayuran A, sayuran B, sayuran C. Nah, itu masing-masingnya. Sayuran A itu bebas dikonsumsi kapan aja, di mana saja, karena volumenya sekalipun besar, karena dia hampir-hampir kalorinya tidak ada. Jadi bebas dikonsumsi. Biasanya sayuran A ini diperuntukkan untuk pasien-pasien diabetes. Ya. Terus yang kedua sayuran B dan sayuran C itu ada nilai gizinya ada. Terus di sini masuk ke kelompok buah. Yang selanjutnya kelompok buah. Nah, buah tuh macam-macam. Boleh dari apa aja yang ditampilkan, tetapi ingat, antara buah yang satu dengan buah yang lainnya itu ukurannya berbeda. Setelah itu adalah kelompok susu. Susu ada maksudnya lemak, lemaknya sedang, bahkan tidak ada lemak ya, tanpa lemak, lemak sedang dengan lemak tinggi, ini susu. Terus setelah itu ada kelompok yang namanya lemak, minyak. Ada lemak jenuh, lemak tak jenuh. Nah, ini biasanya diperuntukkan untuk yang penyakit hipertensi, kolesterol, diabetes. Nah, ini jenis-jenis minyak yang akan nanti dibahas. Nah, seperti itu ya. Terus di sini untuk perhitungan. Nah, kita mulai belajar ke perhitungan. Bunda ambil kasus ya, contoh. Ibu dengan berat badan 50 kilo. Ya.
terus tinggi badannya 150. Untuk menghitung berat badan normal itu berapa? Tinggi badan diambil 100. Jadi 150 diambil 100. Jadi berat badannya 50 ya. Nah, 50 ini dikalikan basal metabolisme tubuhnya berapa. Nanti di situ ada untuk perhitungan berat badan, tinggi badan, usia, dan aktivitas. Nah, nanti dari kita gizi itu akan ada ngedetail berapa sih kebutuhannya kalori yang diberikan untuk ibu hamil tadi yang Bunda cerita. Nah, di sini ada pembagian standar makanan dan distribusi makanan dalam satu hari. Next, Teh, boleh minta tolong ditampilkan? Nah, di sini standar makanan dan distribusinya dari mulai kalori 1100 sampai 2500. Biasanya yang normal-normal aja nih ya, ibu-ibu tuh biasanya 1900 sampai 2100 kalori. Ya, ini yang pada umumnya datang ke poliklinik Bunda itu rata-rata seperti itu kebutuhannya. Nah, tapi kalau untuk laki-laki beda. Laki-laki itu 2100 bahkan sampai 2500 kebutuhannya. Nah, penjabaran di dalam satu hari itu kita ingin mengikuti prinsip 3J. 3J itu seperti apa aja sih ini? Jenis makanan yang dimakan, jumlah ukuran yang dimakan, dengan jam waktu makan. Nah, di sini kan ada tabel tadi ya, untuk makan pagi jam berapa, snacknya jam 10, makan siang jam berapa, snacknya jam 4, makan malam jam berapa. Nah, itu ada ukuran-ukuran penukar-penukarnya. Sehingga dari ukuran penukar yang sudah ditampilkan ini, dilihat ke lembaran yang tadi, lembaran daftar penukar bahan makanan tadi. Jadi sehingga kita tahu nih, misalkan kita ambil contoh 1900 ya, 1900 kalori. Pagi hari itu makannya berapa penukar untuk nasi? Oh iya, 1,5 penukar. Nah, andai kita maunya makan nasi aja, kita lihat nasi itu yang satu penukar itu 100 gram. Berarti dikali 1,5, berarti 150 gram nasi yang harus kita makan. Tapi yang namanya pasangan suami istri itu kan belum tentu dari orang Indonesia semua ya. Pasti misalkan contohnya ada orang dari luar negeri atau contohnya dari suku apa yang tidak biasa mengkonsumsi nasi pagi harinya. Itu kita lihat, kita ambil contoh roti ya. Roti itu penukarnya adalah 70 gram. Tadi ada penukarnya Teh ya. Dikali 1,5. Berarti nasi diganti roti. Berapa ukuran rotinya? Ya kan? Tetap ukurannya 1,5. Cuman dikali roti, jadi 70 yang satu penukar, ditambah setengahnya lagi berapa? 35. Jadi 105 gram roti. Ya kan? Artinya sama dengan 150 gram nasi. Nah, seperti itu maksud hitungannya. Terus penukar hewaninya satu penukar. Maunya apa sih? Mau makan ayam atau mau makan ikan atau mau makan telur? Nah, dilihat tabel yang tadi. Kalau telur itu 50, kalau daging ayam 40, kalau daging sapi 35, kalau ikannya apa yang kita lihat? Nah, itu ukurannya. Terus nabati, apa kita mau makan tahu atau kita mau makan tempe, ukurannya pun sama berbeda. Setelah itu ada sayuran A, sayuran B, sayuran C. Terus kita pindah ke minyak. Jadi setiap tampilan kita makan satu porsi itu terdiri dari karbohidrat, hewani, nabati, sayur, buah, dan minyak. Minyak di situ itu penggunaannya dalam satu hari itu hanya boleh menggunakan 5 penukar minyak. Dari mulai pagi, siang, dan malam. Nah, seperti itu pembagiannya. Nanti mungkin ada tanya jawabnya barangkali ya. Nah, di sini ada contoh-contoh menu yang Bunda sampaikan di sini ya. Bisa minta tolong next tampilan menu. Nah, di sini kita sebagai pasangan suami istri itu untuk merencanakan makanan yang sehat, makanan yang bergizi itu harus ada diskusi, harus ada komunikasi. Kenapa sih harus ada komunikasinya? Karena selera dari masing-masing pasangan itu akan berbeda. Tapi alangkah baiknya pada saat kita merencanakan untuk gizi yang baik itu, kita lihat penukarnya, lihat apa yang akan kita masak next di hari-hari berikutnya. Misalkan contoh kita ambil siklus menu 7 hari. Kita sepakat ya, dalam 7 hari itu kita akan merencanakan menu terkait untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil ataupun suaminya juga sama harus perlu gizi supaya tidak terjadi penyakit-penyakit akibat dari kelebihan makanan. Nah, di sini komunikasi itu kan perlu dalam suatu perkawinan. Sehingga pada saat kita akan melakukan perencanaan menu, kita kondisikan, kita komunikasikan kira-kira yang kita duitnya hari ini berapa ya untuk seminggu ke depan. Nah,
kita harus tahu budgeting yang akan kita belanjakan untuk kebutuhan makanan itu berapa. Sehingga kita akan melihat, memilih makanan apakah sesuai dengan atau sesuai dengan budget yang kita punya. Nah, di sini penekanan bahwa gizi seimbang tidak mesti harus mahal. Ya, karena di sini Bunda udah kasih lembaran penukar daftar penukar bahan makanan. Di situ kita bisa memilih. Contoh, salah satu contoh ya, kita harus memilih frekuensi makanan dalam 7 hari itu terdiri 7 hari ya maksudnya. Misalkan sayur bayam, sayur buncis, sayur sop, sayur pokcoy, sayur brokoli, sayur sawi putih, sayur toge. Nah, berarti kan dalam 7 hari itu tuh frekuensi penggunaan bahan makanannya itu bervariasi, jangan monoton. Contoh misalkan kangkung, bayam, bayam, bayam. Nah itu nggak seperti itu. Makanya ini adalah contoh siklus menu yang akan Bunda tampilkan sehingga pada saat kalian memilih makanan sesuai diskusi dengan pasangannya, sesuai budgeting yang akan dibelanjakannya. Nah bisa memilih makanan seperti apa walaupun budgeting yang sedikit itu bisa memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Tapi ingat, frekuensi bahan makanan dengan modifikasi. Modifikasi itu cara pengolahan kita terhadap bahan makanan tersebut seperti apa. Itu mungkin seperti itu. Oke, Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Panjang sekali dan padat sekali penyampaian dari Bunda tadi, mulai dari big why gitu ya, alasan kenapa sih kita harus belajar tentang gizi, sampai ke dampak, pencegahan, bahkan sampai ke teknis bagaimana sih kita menentukan perencanaan asupan kita sehari-hari gitu ya dengan pasangan. Kalau kata pepatah Latin kan, di dalam jiwa yang sehat, di dalam raga yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Kalau dalam pernikahan mungkin dengan asupan makanan yang sehat kita bisa mempertahankan pernikahan lebih kuat gitu ya. Karena mungkin kalau kita sehat, tentunya kita akan lebih mudah dalam memperjuangkan sakinah mawaddah warahmah gitu ya teman-teman. Nah, tentunya dan tadi dengan penyampaian Bunda ini kita tahu gitu ya, bahwa si hal gizi ini tuh bukan hal yang remeh ya Bunda, sangat penting sekali, sangat krusial sekali gitu ya, dan bahkan perlu perhitungan ya teman-teman, ternyata perlu diperhitungkan loh si gizi ini tuh gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman di sini, wah udah ada yang ngomong. Teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi ya. Teman-teman boleh menyampaikan pertanyaannya langsung on mic saja ya kalau bisa ya, karena ini agak tidak terlihat ternyata pertanyaannya. Boleh langsung on mic saja. Dan ya, ada yang raise hand. Siapa? Ella ya? LK ya? Boleh langsung on mic saja Kak. Oke, baik. Bunda, Assalamualaikum. Pelan suaranya. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya aman ya suaranya? Nah, sudah aman. Baik, Bunda izin bertanya. Kalau saya kan sekarang profesinya jadi terapis anak berkebutuhan khusus ya, Bunda. Nah, kadang ada perasaan takut gitu nanti kalau misalkan saya diuji dengan anak dengan kebutuhan khusus itu sendiri gitu ya, walaupun misalkan saya seorang terapisnya. Nah, itu tuh bagaimana sih Bunda persiapan yang bisa dilakukan sebelum menikah gitu ya, dalam rangka mencegah anak itu menjadi autis dan sejenisnya seperti itu Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ini saja gitu, terkait suplemen apa? kita terkait dari pengalaman yang datang pasien-pasien dengan kebutuhan khusus yang datang ke poliklinik Bunda praktek ya. Jadi gini, pada saat pasangan suami itu merencanakan kehamilan ya, untuk menghindari terjadinya cacat bawaan pada janin, itu benar-benar harus diperhatikan secara nutrisinya. Untuk itu, pasangan suami istri tersebut harus konsultasi kepada dokter, yaitu dokter ada 3 di sini. Ada dokter kandungan yang aku balik. Lihat di kamera. Oh iya. Dokter kandungan di sini ya yang akan mengetahui bagaimana keadaan kehamilan kita, terus juga dokter gizi dan juga nanti untuk dipersiapkan yaitu dokter anaknya. Kita harus mempersiapkan dengan cara nutrisi yang seimbang. Kalau sudah bicara nutrisi seimbang, itu seorang calon ibu yang hamil itu benar-benar harus dihitung secara detail berapa kebutuhan protein, berapa kebutuhan kalorinya, berapa proteinnya, berapa lemaknya, berapa karbohidratnya, ya, baik gizi makro ataupun gizi mikro. Kita
bagian gizi, baik dokter gizi ataupun ahli gizi, akan melihat hasil laboratorium dari pemeriksaan, sehingga kami di sini akan menerjemahkan berapa kebutuhan untuk bisa dikonsumsi ibu yang dalam masa persiapan kehamilan, guna mencegah tadi penyakit bawaan atau penyakit khusus, kebutuhan khusus untuk anak ya. Nah, apabila anak lahir sudah, maaf ya, anak lahir sudah dalam keadaan cacat bawaan, itu mohon maaf apabila ada faktor genetik yang kita tidak tahu. Ya, sehingga biasanya calon ibu calon ibu pengantin itu biasanya ada screening awal di kehamilan itu. Apakah ada bawaan penyakit hipertensi, diabetes, ya, penyakit jantung, penyakit ginjal, itu biasanya ada screening terlebih dahulu. Itu bagian KUA yang nanti yang akan menyampaikannya, sehingga kita mengisi screening itu. Nah, namun kita harus perlu tekankan kembali masalah gizi terkait dengan kebutuhan masing-masing individu ibu hamil. Di trimester pertama kebutuhannya itu berapa, trimester kedua berapa, dan trimester ketiga itu kebutuhannya berapa. Sehingga semua nutrisi rangkaian dalam masa kehamilan tadi, nutrisinya itu terpenuhi. Nah, seperti itu. Apabila kita sudah melahirkan dengan anak dalam kebutuhan khusus, ingat, anak kebutuhan khusus pun sama, harus memerlukan nutrisi. Jadi jangan mentang-mentang, ini anaknya maaf ya dengan kebutuhan khusus nutrisinya tidak dipenuhi. Tidak, jangan. Itu amanah dari Allah. Kita bahkan mendapat nilai plus-plus luar biasa sebagai dititipin anak dengan kebutuhan khusus itu, tetap nutrisinya harus dijaga. Kapan waktunya kita harus periksa imunisasinya, kapan harus kita memberikan makanan terkait makanan tambahannya. Nah, itu seperti itu. Harus detail juga. Kita tidak tahu hasil dari pemeriksaan laboratorium apa, sehingga di sini kita tidak bisa memberikan secara detail berapa kebutuhan nutrisinya. Tapi yang pasti dari mulai bayi lahir sampai bayi usia 2 tahun itu, nutrisinya itu pasti akan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi harus ada hasil laboratorium, dia diagnosa apa dari dokternya, hasil labnya itu menunjukkan apa. Nah, nanti kita baru bagian gizi menerjemahkan daripada hasil laboratorium tadi, berapa ukuran gizi makro, berapa ukuran gizi mikronya. Nanti di situ ada makanan apa yang boleh dan makanan apakah yang tidak boleh. Mungkin begitu, Teteh? Oke, Kak Baik, Elka, Bunda, apakah terima cukup? kasih. Ada tanggapan? Ya, cukup. Oke Bunda, Terima barangkali kasih. kita lanjut ke pertanyaan yang di chat ya Bunda. Oh Di iya, kolom chat boleh. ada pertanyaan dari Teh Rini Mungkin Wulandari. kan Tanya, Assalamualaikum Bunda, izin bertanya, BMI saya masih di bawah normal dan lilanya masih 21 cm. Iya. Bagaimana cara mengatasinya dan usia saya masih 23 tahun? Oke. Tadi ya, usia kehamilan itu 21 ya? 21 sampai 33 kan? Nah, sedangkan ini usianya udah 23. Tapi lilanya masih kurang ya, maksudnya lilanya masih kurang, IMT-nya masih kurang. Nah, tetap harus datang ke poliklinik gizi, harus datang ke polikandungan, terkait nanti ada beberapa nutrisi yang biasanya dokter Obgyn yang akan memberikannya seperti apa obat-obatannya, namun dari bagian gizinya itu harus mempersiapkan untuk mengejar lila yang ketinggalan, untuk mengejar IMT yang ketinggalan. Dengan cara apa? Tetap kita mengontrol berat badan, tinggi badan, aktivitas, dan asupan nutrisinya, sehingga kita akan mengejar kekurangannya tadi untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, yang harus ditingkatkan lagi ini, protein. Protein apa nih pemilihannya? Terkait yaitu tadi, setiap kali pasien-pasien yang datang ke kami itu sudah dalam membawa hasil laboratorium, sehingga kita bisa memberikan berapa kekurangan nutrisi yang harus kita kasihkan. Jadi kalau tidak ada penunjang, seperti laboratorium atau diagnosa dokter, kita hanya menghitung kebutuhan sesuai dengan berat badan, tinggi badan tanpa kita melihat dari hasil pemeriksaan. Tapi alangkah baiknya apabila ada hasil pemeriksaan penunjang, sehingga kami bagian gizi bisa menerjemahkan makanan apa yang boleh dan yang tidak boleh, berapa ukurannya, ya seperti itu. Nanti ada kapan waktu makanan tersebut harus dimakan, nah seperti itu. Oke, itu ya untuk Kak Arini ya. Ada respon dari Kak Arininya atau cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut ya. Ini cukup banyak ya pertanyaannya ya teman-teman ya.
Ada dari Kak, ini dari cowok bunda. Dari Muhammad Rafif. Assalamualaikum, izin bertanya bagaimana cara meningkatkan nafsu makan calon ibu secara natural katanya. Oke, Bunda. aduh pertanyaannya baik banget, Masya Allah. Anakku yang laki-laki siapa tadi namanya? Rafif. Oh, Rafif, luar biasa. Ini dukungan kepada istri yang akan hamil. Jangan lupa, satu komunikasi kita bangun. Kita harus belajar menanyakan kira-kira mau makan apa. Dan sebagai pasangan yang ingin memiliki calon anak yang berkualitas di kemudian hari, jangan bosan untuk bertanya, berkomunikasi, jangan bosan lebih giat lagi mencari uang karena semua ini dipersiapkan dengan materi. Nah, jadi kira-kira untuk nafsu makan alami itu seperti apa? Yang pertama, kita harus mengenalkan diskusi, ngobrol, komunikasi tentang gizi seimbang itu seperti apa. Sehingga pada saat kita memilih bahan makanan secara alami itu bisa dilakukan dengan 8 golongan bahan makanan yang sudah Bunda sampaikan tadi. Dengan harapan apa? Jadi sambil tidur kita komunikasi, yang mau makan apa besok? Ini adalah contoh-contoh makanan nih, penukarnya apa. Dari penukar itu kan bahan dasarnya saja. Setelah itu ada proses pemasakan, namanya modifikasi menu. Nah, dari menu ini akan membangkitkan selera untuk makan. Nah, tapi apabila selera makan masih itu belum ada, kita upayakan, misalkan pasangan tersebut tidak suka nasi, itu kan jenis karbohidrat, zat tenaga ya, untuk tenaga. Tapi nggak mau nih karbohidratnya, kita ganti, ayo dong yang makan apa nih, yang penting ya yang mau makan karbohidratnya ya, seperti contohnya apa, nanti AA panggil itu masakin kentang ya, kentangnya mau diapain, mau digoreng, mau dipure, mau di apalah, misalkan bentuk makanan berupa kentang. Atau ganti lagi, ya yang mau makan apa nih, misalkan jagungnya diapain nih supaya proteinnya bisa tinggi, bikin jasuke, jagung, keju, susu. Nah, seperti itu juga salah satu. Karbohidratnya ada, proteinnya dari apa, dari itu tadi, dari susu atau dari keju, ya kan. Tinggal nanti sayur-sayurannya seperti apa, kita kejar buahnya. Misalkan contohnya pasangan itu tidak mau, biasalah bermanja-manja tea lah ya sama suami tuh, "Ah, aku nggak mau ini, aku maunya ini." Buah-buahan kalau tidak mau dikejar dalam bentuk apa, kita bikin asinan buah atau kita bikin salad. Jadi kita tetap harus mencari makanan yang bergizi dengan variasi menu, variasi ragam menu masakan, sehingga membangkitkan selera makan tadi. Yang penting seorang calon bapak, yaitu suami tadi, mengetahui protein ini harus diuber seperti apa. Contohnya lagi, kalau misalkan nggak mau susu, aduh susu tuh susah banget bagi ibu hamil tuh, beneran susah dan nggak enak itu rasanya susu. Kita bisa akal-akalin dengan apa? Kita bisa minum yogurt, ya, atau bisa keju. Bagaimana caranya keju itu bisa dimakan begitu aja? Misalkan ada roti dipanggang, atasnya dikasih keju, kayak keju mozzarella atau apa ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tetap 8 golongan bahan makanan itu tadi, untuk melihat variasi menu-menu yang akan kita sajikan dengan cara pengolahan yang berbeda. Nah, disitulah kita harus belajar lagi, kita cari YouTube, kita cari media sosial tentang terkait pengolahan makanan, sehingga selera istrinya untuk makan itu bertambah, dan utamanya yaitu mengejar faktor nutrisinya tadi. Luar biasa ini. Iya Bun, menarik sih bagian Seperti ini Bun, itu. karena biasanya kan kalau perempuan tuh ditanya mau makan apa bebas ya, banyak terserah. Nah, Itu itu kan agak menyulitkan ya untuk laki-laki ya Bun ya. biasanya seperti itu, dan sulitnya laki-laki tuh yang ada tuh tidak sabar. Sebenarnya perempuan tuh pinginnya dimanja. Nah, jadi bagaimana nih caranya? Makanya tadi 8 golongan bahan makanan lembaran tadi itu harus dimiliki oleh pasangan suami istri, sehingga untuk diskusi kita lebih mudah. Oh iya, pengen makan daging, mama atau aa atau teteh atau yayang, makan dagingnya nih diapain nih ya? Kira-kira pengolahannya tuh seperti apa? Nah, itu supaya menariknya itu seperti apa. Jadi harus menguasai 8 golongan bahan makanan terkait pemilihan makanan dan gizi yang baik. Oke, luar biasa ya. Oke Bunda, terima kasih. Ini ya jawaban untuk Kak Rafif. Kita lanjut kali ya Bunda ya. Boleh. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Teh Suci. Terima kasih buat materi yang sudah disampaikan. Izin menyampaikan pertanyaan melalui pesan chat. Ini teman-teman pada introvert ya. Oke, Ibu, perkenalkan, saya Suci Miftahul Rizki dari Lampung. Statusnya belum menikah. Masya Allah, jauh juga ya Bun ya. Usia saya 25, namun IMT saya setelah dihitung dengan rumus tadi, hasilnya di bawah normal. Sudah 2 bulan ini saya mencoba rutin untuk menambah porsi makan dan protein serta telur dan alpukat setiap hari. Namun belum dihitung seperti tabel tadi. Tetapi selama 2 bulan ini setelah merubah pola makan, berat badan saya masih
tetap gitu ya, masih stuck, harus bagaimana ya Bu? Oke. Kita lihat lagi kebutuhan yang sudah maksudnya gini, kan tadi IMT sudah dihitung. Apakah kebutuhannya itu sudah sesuai atau belum? Nah, kalau andai kata sudah sesuai, kita lihat aktivitasnya itu seperti apa. Karena apabila aktivitasnya kita itu berlebih, sedangkan asupannya kita kurang juga, kita juga akan mempengaruhi status gizinya tadi. Jadi antara asupan yang kita makan dengan energi yang kita keluarkan tidak balance, sehingga ya tetap segitu aja. Nanti kalau andai kata boleh japri, dengan senang hati japri, nanti Bunda ikut hitungin kebutuhannya, nanti akan Bunda hitungin berapa kalorinya, berapa karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, terus kebutuhan gizi makro dan mikronya, sehingga benar harus mengejar ketinggalan IMT-nya tadi. Tapi harus jelas tinggi badan, berat badan, faktor usia, aktivitas, sehingga Bunda nanti memudahkan untuk menghitung. Boleh PR buat Bunda, nanti Bunda bisa secara japri ya. Boleh, Bu. Boleh. Nanti kontak Bunda Boleh, di-share aja boleh, peserta, dengan boleh ya, senang Bunda hati ya? boleh. Nanti kita hitungin, nah nanti ada panduan-panduan yang terkait dengan tadi zat gizi mikro dan zat gizi makro untuk memenuhi kebutuhan status gizi supaya normal. Oke, nah terima kasih Bunda ya. Ini waktunya masih cukup panjang sebetulnya Oh. Bunda. Teman-teman barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan lagi, waktunya masih ada ya. Teman-teman boleh yang mau on mic langsung ataupun melalui kolom chat juga boleh ya. Oke, sambil menunggu barangkali pertanyaan dari saya dulu aja ya Bunda Oke. ya. Tadi menarik sih terkait ini Bunda, terkait MPASI. Ya, Nah, kalau oke. di daerah saya tuh kan tadi idealnya setelah 6 bulan ya baru dikasih Baru dikasih MPASI. Nah, MPASI. sedangkan kalau di saya itu usia 3 bulan kadang udah dikasih makan. Ya. Karena biasanya bukan permintaan ya, arahan dari mertua katanya gitu. Jadi, biasanya juga kayak gini dari dulu juga aman-aman aja katanya. Kalau kayak gitu gimana ya kita sebagai ibu ini supaya tegas gitu kepada orang tua mungkin ya jatuhnya ya Bunda ya. Ya, Terkait hal itu. ya, ini tuh dilema untuk kita. Kalau andai kata kita tidak mendengarkan kata mertua, resikonya kita ada sedikit konflik antara mertua dan kita ya. Tapi alangkah baiknya setiap memberikan masukan jangan dari kitanya. Sebaiknya dari pasangan kita. Andai kata misalkan contohnya yang ngasih taunya itu mertua kita, ya alangkah baiknya yang menyampaikan untuk hal itu adalah suami kita, pasangan kita, sehingga tidak ada konflik. Nah, terus jangan lupa hari gini gitu loh, kita kan ada media. Kita bisa ada TV, kita ada YouTube, iseng-iseng kita duduk bareng dengan mertua kita sampai edukasi sambil kita melihat media sosial. Semoga mertua kita bisa dengan cara duduk bareng melihat edukasi yang disampaikan oleh media sosial, nanti akan tergerak hatinya. Oh iya, atau kita lihat contoh-contoh terkait dengan pemberian MPASI yang belum waktunya, sehingga akan terjadi penyakit apa, misalkan saluran pencernaan yang bermasalah. Nah, nanti dari situ ada pemahaman-pemahaman. Tapi kalau kita yang menyampaikan, pasti itu akan konflik yang pasti. Iya. Jangan sampai kita membuat konflik terhadap mertua kita. Biar bagaimanapun beliau adalah yang harus kita hormati, kita sayangi, dan lain sebagainya, yaitu komunikasi. Kita kembali lagi ke komunikasi. Tapi hari gini bisa dengan media sosial, atau kita yang paling gampang untuk tidak menyinggung perasaan beliau, yaitu dari pasangan kita untuk menyampaikan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kita gitu ya. Oke, luar biasa ya Bunda. Sangat menjawab ya, ini ada strategi dan juga balik lagi ke komunikasi ya Bunda ya. Oke teman-teman, ada lanjut Bunda, ada yang bertanya lagi? Oh boleh. Iya, ini ada yang raise hand, Teteh boleh langsung aja on mic Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Perkenalkan nama saya Mutia. Saya pengen bertanya, Bunda, perihal ultra processed food gitu. Jadi kan banyak ini kita juga baru belajar tentang pentingnya buat menghindari ultra processed food. Tapi kan juga apa ya, misalkan contoh misalnya nugget sama sosis gitu ya gitu. Yang mana sebenarnya itu enak banget gitu. Apalagi paparan kita terhadap makanan-makanan tersebut sangat mudah gitu. Ke convenience store gitu, ke Family Mart segala macam tuh gampang banget gitu kan. Tapi di sisi lain juga belakangan juga kan mulai banyak kayak misalnya di rumahan-rumahan gitu yang bikin kayak nugget gitu ya segala macam gitu. Terus juga ada yang menjelaskan kalau sebenarnya kalau yang buatan rumahan itu processed food tapi nggak tergolong sebagai ultra. Nah, jadi masih sehat. Nah, jadi saya pengen nanya, sebenarnya kapan sih processed food itu masih digolongkan sebagai sehat gitu? Apakah kandungan pengawetnya kah atau ada proses yang tidak terlalu ada masak lagi kah seperti itu? Terima kasih Bunda. Oke, siap. Memang benar ya, kami di rumah sakit ya, itu makanan-makanan yang kami sajikan itu tidak ada
tidak ada makanan seperti bakso, sosis, nugget yang dibeli di pasaran. Karena kami tahu bagaimana proses pembuatan makanan olahan yang di pasaran, ya kita tidak bisa menyebut merek ya karena itu merek dagang. Tapi karena kami memang orang gizi, sehingga makanan yang kami sajikan itu benar-benar alami, natural dari bahan alami yang kita proses, yang kita olah. Kenapa sih? Contohnya kenapa sih kita proses tidak boleh makan nugget? Karena ada masa expire date-nya. Kita tidak tahu bahan apa aja yang ada di bahan makanan tersebut. Biasanya kan ada di situ komposisi zat gizi terdiri dari apa gitu kan ya. Terus masa expire date-nya itu kapan. Nah, karena kami di sini ingin kembali ke natural, jadi kami itu tidak ada yang namanya memberikan edukasi terkait makanan-makanan olahan atau makanan-makanan awetan seperti tadi. Nah, karena di sini ada karenanya. Yang kami tahu ya, yang kekinian ya, untuk penyimpanan dalam waktu yang lama itu kan biasanya menggunakan bahan pengawet. Memang benar, ada takaran khusus bahan pengawet boleh digunakan dengan sekian persennya. Tapi kami itu, karena profesi kami itu sebagai gizi, nggak ingin di kemudian hari itu ada efek samping. Makanya kami mengedukasi kepada seluruh masyarakat untuk kembali lagi ke natural. Karena apa? Kalau tidak natural, misalkan contohnya aja, sosis, burger, nugget, yang di kemasan, itu kan banyak banget penggunaan, contohnya garam dapur, garam natrium, menggunakan soda, ya kan, untuk pengawet atau untuk penyedap rasanya. Nah, itu akhirnya apa? Apabila kami salah memberikan informasi seperti itu terkait masalah-masalah penyakit kekinian yang anak muda ya, pengalaman di rumah sakit, kecil-kecil udah diabetes, kecil-kecil udah penyakit ginjal, kecil-kecil udah penyakit hipertensi. Karena apa? Orang tua yang tidak bijak memilih makanan-makanan seperti tadi, yang siap saji, yang banyak di mal-mal, praktis oleh ibu-ibu, tapi bagi kami orang gizi sangat disayangkan. Ya Allah, kok kenapa ya anak-anak zaman sekarang, anak muda, mohon maaf ya, anak muda kebanyakannya cabut sosis, cabut burger, cabut nugget, dah dorong, pindah lagi. Semuanya serba instan. Tapi kami zaman dulu itu semuanya dibikin. Nugget itu sebenarnya mudah, sangat mudah membuatnya. Contohnya apa? Daging giling, kita tambahin sayuran. Biasanya kita tambahin misalkan contohnya wortel atau brokoli. Ya, setelah itu ditambahin bumbu, bawang merah, bawang putih, merica, garam seperlunya. Ya, setelah itu biar enak ditambahin keju, diaduk-aduk. Terus kita cetak, kita kukus. Setelah itu baru kita goreng. Ya, itu kan mudah. Tapi anak zaman sekarang itu tidak lagi dilakukan hal itu karena mudahnya kita mengakses makanan-makanan olahan. Nah, untuk itu hayo anak-anakku, anak-anak yang soleh akan mempersiapkan generasi yang berkualitas. Yuk bareng-bareng kita kembali lagi ke alam. Untuk apa? Untuk mencegah penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Ya, cara pengolahannya. Terus kita ingat lagi, kita tidak tahu daging yang kita olah di nugget tersebut atau sosis tersebut tuh daging seperti apa. Apa memang isinya daging yang lemaknya gumpalannya banyak atau gimana kan kita tidak tahu. Tapi kalau kita milih sendiri, otomatis daging yang kita sempurnakan tuh kan otomatis ayam tanpa kulit. Insya Allah mengurangi lemak, ya kan? Seperti itu. Nah, itu pun kita awetkan di dalam rumah karena prosesnya kita sendiri yang melakukan. Jangan lupa, setiap kali kita memproses suatu makanan, kita olah, bikin nugget itu kan nggak mungkin habis dalam satu waktu ya. Kita tulis pakai label, dibuat hari Senin, jam sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Masukin ke dalam kotak-kotak. Ingat, setiap kita bikin nugget itu jangan langsung satu kotak gede gitu. Kita bagi-bagi. Kira-kira tuh nugget untuk 1 minggu, berapa kali frekuensinya? Misalkan hari Senin, hari Rabu, hari Minggu ketemu nugget. Berarti nugget yang kita bikin dalam satu kemasan itu kita bagi menjadi 3. Sehingga tidak ada kontaminasi silang. Misalkan satu baki kita keluarkan, kita goreng cuman hanya berapa biji, setelah itu kita masukin lagi ke kulkas, itu kan kena udara, kontaminasi. Tapi alangkah baiknya penyimpanan bahan makanan itu kita bagi menjadi 3. Misalkan ya itu tadi, Senin, Rabu, Minggu misalkan, dibagi 3 sehingga ambil langsung saat itu habis juga. Nah, seperti itu. Sama contohnya gini, oh ya ada tips untuk kalian semua ya. Contoh gini, kita itu bekerja dari Senin sampai Jumat, kita ada libur di hari Sabtu sama Minggu. Tentu pasangan kita juga ada yang bekerja di hari yang sama atau juga yang berbeda. Kita komunikasi sehingga kita bisa bilang ke pasangan kita, manggilnya terserah bebas, yang kita ke pasar yuk,
kita ke pasar berdua. Ingat, pasangan suami istri yang baru-baru itu menang romantisnya luar biasa. Kita milih makanannya bareng berdua, kita pilih makanannya berdua, kita cari menu-menu yang akan kita masak kita berdua, sehingga kita di hari libur itu, Sabtu atau Minggu, contohnya gini, beli bawang merah, bawang putih, bumbu dapur dan lain sebagainya, kita packing, kita kemas, kita kupas semua, bawang merah, bawang putih kita kemas, sayuran-sayuran kita cuci, kita masukkan ke porsi-porsi atau kita packing di dalam kotak-kotak kotak-kotak wadah, kita susun rapi di kulkas. Ini tanggal Senin, Selasa sampai hari Minggu itu kira-kira menunya apa aja. Ukurannya untuk 3 orang kan pasti ya, janin di dalam perut kita itu kan dipikirkan karena ibu itu 2 porsi, ayahnya 1 porsi. Berarti kan untuk 3 porsi makan ya kita taruh di kotak-kotak seperti itu. Ingat, hewani tidak boleh naruh langsung 1 kilo masukin ke freezer. Mau dimasak seperempat keluarin, masukin lagi, nggak boleh. Itu terjadi kontaminasi silang antara bakteri. Terus hari gini anak-anak diupayakan, calon pengantin itu berupaya untuk belajar. Oh iya, saya memanage dengan uang segini untuk belanja 1 minggu, dapatnya barangnya, bahan makanannya apa aja. Setelah itu ada proses penyimpanan. Penyimpanannya itu bagaimana? Nah, setelah itu, setelah penyimpanan, bagaimana cara pengolahannya? Oh iya, kalau aku mau mengolah sayuran, kita harus tahu bagaimana caranya. Dipotong-potong dulu atau dicuci dulu. Yang pasti caranya adalah sayuran dari pasar, kita siangin, kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita cuci bersih. Setelah kita cuci bersih, baru kalau kita mau masak, baru kita potong-potong. Atau kita lihat cara-cara tips untuk menyimpan bahan makanan itu seperti apa. Sekarang tuh banyak loh di YouTube atau di IG ya, terutama di TikTok itu cara-cara untuk penyimpan makanan itu beda-beda, tergantung jenisnya. Jenis hewani, nabati, sayur, buah, caranya, bumbu itu caranya pasti beda-beda. Nah, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ada Bunda. lagi, Teteh? Sudah cukup, makasih Bunda. Makasih Kak. Oke, siap. Terima kasih Bunda. Kita lanjut ya. Masih cukup banyak pertanyaan ternyata Bunda. Kita masih dalam sesi teman-teman bertanya, Bunda Wiwin menjawab gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari Teh Aulia. Punten Ibu, izin bertanya, umur saya 22 tahun. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat dirawat inap di rumah sakit dalam keadaan sedang haid. Lalu diberi suplemen atau tablet penambah darah yaitu Maltover. Nah, sebenarnya di usia 20-an ini apa saja ya Bu jenis suplemen yang disarankan untuk diminum selain penambah darah dan minumnya kapan saja? Oke. Wilayah untuk penambahan suplemen zat besi itu hanya wilayah dokter. Kalau wilayah gizi, selama kita memilih makanan dengan gizi seimbang, sesuai dengan kebutuhan kita, berat badan, tinggi badan, usia, dan aktivitas yang sudah kita hitung berapa kebutuhannya kalori kita dalam 1 hari, itu tidak akan terjadi kekurangan zat gizi. Namun apabila sudah terlanjur terjadi penyakit anemi, sehingga makanan apa yang harus dimakan, nah itu baru Bunda bisa jawab. Namun kalau suplemen apa yang harus disampaikan, bukan wilayahnya Bunda. Karena kami di sini orang gizi hanya bicara makanan yang mengandung zat besi itu apa aja, tanpa kita memberikan suplemen tambah besi atau tablet obat-obatan. Nah, kita tidak. Tapi kita kembali lagi 8 golongan bahan makanan yang tadi Bunda sampaikan. Di situ ada yang namanya protein hewani, protein nabati, ada yang mengandung asam folat, ada yang mengandung zat besi. Nah, ada yang vitamin larut dalam lemak, ada yang vitamin larut dalam air. Nah, itu harus yang seperti Bunda tampilkan tadi, itu sudah mewakili untuk menaikkan aneminya tadi. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Teh Aulia ya. Terima kasih Bunda. Kita lanjut lagi ya. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan Teh Anissa. Ini agak mewakili saya sih. Izin bertanya, saat ini saya usia 25 tahun. Alhamdulillah untuk saat ini BMI ideal, namun saya masih suka makan makanan yang cenderung tinggi gula, garam, dan lemak. Namun mulai mengurangi saat ini. Apakah berat badan berlebih ada resiko susah hamil? Apakah hal tersebut berkorelasi dengan sindrom PCOS ya? Mohon bisa dijelaskan. Oke. Untuk anak-anak apabila IMT-nya lebih dari normal, berat badan lebih dari normal, itu akan beresiko di dalam kehamilan. Apa yang akan terjadi nih apabila kita berat badannya itu berlebih? Terus kenaikan berat badannya itu harus seperti apa?
Nah, itu ada tabel-tabelnya yang memang harus dirinci ya. Kalau satu persatu kayaknya Bunda, sorry agak karena tabel ya, jadi ngapalinnya agak susah. Jadi kalau biasanya kalau ada pasien dengan kasus obesitas, pingin hamil, nanti kita liatin tabelnya. Jadi seperti apa yang harus kita lihat. Nah, sekarang terkait, kita harus bisa memilih anak-anakku yang soleh dan solehah. Tolong apabila IMT kita itu lebih dari normal, lebih dari batasan 18 sampai 25,5, tolong harus direm kakinya. Matanya harus diam, harus jangan banyak melihat makan makanan yang banyak lemaknya. Kita kembali lagi ke alam, kita kembali lagi ke 8 golongan bahan makanan penukar tadi. Makanan manis, makanan tinggi garam, makanan berlemak itu ada batasannya. Gula berapa dalam satu hari itu hanya 4 penukar. Garam berapa? 1 penukar. Lemak berapa? 5 penukar. Sehingga penggunaannya di sini 4 penukar tuh maksudnya apa sih Bun? Saya nggak ngerti gitu kan ya. 4 penukar itu bisa dijadikan dalam bentuk bumbu atau dalam bentuk makanan dalam satu hari, makanan manis gitulah ya. Nah, contohnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita makanan kan ada yang namanya karbohidrat, protein, hewani, nabati, sayur, buah. Nah, itu kan semua itu kan mengandung gula juga kan di situ. Nah, itu juga sama, itu harus perhitungannya tadi seperti tabel berapa kalorinya. Nah, nanti akan perhitungan gulanya itu akan ada di situ gitu loh. Jadi nggak boleh seenak-enaknya minum gula atau minum teh manis, terus pagi minum teh manis, siang minum teh manis, malam minum teh manis. Sedangkan makanan-makanan yang kita sajikan aja ada penggunaan gula untuk penyedap rasa, itu tuh pun harus diperhitungkan. Nah, jadi kembali lagi, tolong anak muda jangan terlalu banyak minum minuman manis atau makan makanan manis. Makanan manis itu seperti contohnya apa sih? Kayak apa sih namanya, brownies, terus roti coklat manis, terus juga contohnya lagi apa tuh? Makanan yang pokoknya yang di lidah kita rasanya manis, dodol, wajik, terus apa sih, brownies, terus apa lagi ya? Ya, ya pokoknya di lidah kita rasanya manis, ya itulah yang harus dibatasi. Kan Bunda dari awal bilang, tolong setiap kali kita mau makan makanan kemasan, kita lihat kandungan kalorinya berapa. Nah, kita boleh tuh lihat dari situ kandungan kalori. Kalau andai kata terlalu manis makanannya berarti kita kurangin. Nah, seperti itu. Termasuk juga garam. Ingat, setiap makanan kemasan yang ada di pasaran itu pasti kandungan natriumnya tuh tinggi sekali. Ciri-ciri apabila kita terlalu banyak makan garam tuh ini nih lidah kita. Begitu kita makan, di sini tuh rasanya kering dan langit-langit kita rasanya tuh kering dan tidak enak lah, kayak lengket-lengket kayak gitu. Nah, upayanya tuh seperti apa? Hayo kita minum air putih, hayo kita minum air putih. Nah, kalau misalkan contohnya ada timun, ada belimbing atau buah-buahan, kita netralisir untuk supaya ininya tuh jangan terlalu apa ya, nempelnya nggak enak ya karena natrium terlalu banyak. Nah, seperti itu. Oke, luar biasa ya. Kita masih lanjutkan ya sesi teman-teman bertanya, Bunda Win menjawab. Tapi teman-teman yang kayaknya ini masih bermunculan ya di kolom chat ya, masih bertambah ya Kang ya. Barangkali dibatasi ya yang di kolom chat karena ini ada beberapa yang belum dijawab juga. Atau udah cukup segitu ya? Ya, kita lanjutkan yang Bunda dari Kak Indah. Ini agak menarik pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum Bu, izin bertanya bagaimana supaya saya bisa ketagihan minum air putih? Cenah. Karena saya dari dulu agak jarang minum air putih. Waduh, ya Allah, ini ternyata PR banget buat ibu-ibu zaman dulu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang itu karena memang korban iklan. Ya, jadi anak-anak udah kecanduan minum minuman kemasan, minum minuman manis, dan bahkan jarang yang namanya minum air putih. Nah, sekarang kita gini, kita harus ingat bagaimana apabila kita kekurangan yang namanya mineral, terutama air putih, resikonya akan apa? 1, terjadi dehidrasi, kulitnya keriput, yaitu dehidrasi. Terus ditambah lagi apa? Resiko ke ginjal, karena apa? Apabila kita tidak minum air putih, ya kasihan ginjalnya tuh berat memetabolisme minuman-minuman kemasan yang seperti sekarang ini. Nah, upayanya seperti apa? Kita rubah pola pikir kita. Oh iya, mencegah lebih baik dari mengobati.
harus seperti apa ini. Memang rasanya air putih tidak enak karena kita terbiasa minum minuman manis. Tapi ingat ke depan, ya Allah, itu perempuan ya tadi yang Ya, nanya. Kak Ya Indah. Allah, saya pingin hamil, bakalan saya punya anak. Bagaimana supaya keturunan saya itu berkualitas? Dengan adanya pemikiran-pemikiran itu, yang tadinya mau minum teh manis atau minuman yang berkafein, belok lagi ke air putih. Oh iya, saya pingin punya anak keturunan kita yang berkualitas. Bismillahirrohmanirrohim. Walaupun rasanya memang awalnya itu susah banget, tapi dengan niat sebagai ibadah kita kepada Allah untuk melahirkan anak-anak yang sehat, kuat, ya sudah, bismillah, bismillah, bismillah. Mudah-mudahan itu caranya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman. Wah, Jadi nawaitu, Iya. nawaitu untuk sehat. Iya. Oke, kayaknya Bunda kita lanjut ke ini ada Akang ya, sepertinya yang raise hand. Boleh Kang langsung unmic saja untuk bertanya? Ya, Bismillah. Permisi Bunda, izin bertanya. Terkait dengan tadi kan Bunda kan ngomong kayak misalkan biasanya kan pada saat pernikahan pra pernikahan itu nanti ada screening kayak gitu. Dan memang kan biasanya kan ada memang kasus-kasus di mana mungkin kan dari pihak calonnya itu mungkin ada indikasi anemia atau obesitas dan sebagainya kayak gitu. Eh, Kalau saya mau tanya Bunda, dari screening gitu itu apa mungkin nanti itu jadi patokan nanti ada intervensi selanjutnya kayak gitu? Semisal mungkin tadi kan ada yang anemia misalkan kayak mungkin nanti dikasih makanan tambahan yang misalkan apa kayak kasih kayak penuh zat gizi, zat besi kayak gitu, atau nanti dikasih kayak pil sel darah yang pil merah gitu loh gitu. Terus juga mungkin kalau yang obesitas mungkin nanti ada kayak biar ada penurunan berat badan dan sebagainya kayak gitu. Terus yang kedua itu Bunda, kan tadi kan juga memang saya nggak menafikan Bunda, kan memang beberapa kasus di rumah sakit bahkan apalagi di daerah-daerah itu biasanya ada kasus di mana memang ibu-ibu itu kan hamil dalam keadaan kurang gizi dan memang efeknya kemana-mana kayak gitu. Eh, Apa mungkin ya Bunda ya kalau misalkan kayak dari awal itu kita sudah tahu oh ini ada indikasi ibu ini ada kurang gizi dan bisa dikejar untuk nggak sampai akhirnya menjalar kemana-mana kayak gitu. Sama terakhir Bunda sama PMT bagi bayi gizi buruk kan saya tuh pernah dengar katanya itu biasanya itu akan disediakan dari pihaknya kayak semisal posyandunya atau gimana kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari pihak orang tua sendiri mengupayakan sendiri membuat kayak gitu, apakah bisa ya? Kayak gitu sih mungkin dari saya. Makasih. Nah, kita jawab nih ya, apabila pasangan calon pengantin itu sudah ada screening, ya kan biasa di screening, terus mengetahui, misalkan contohnya penyakitnya anemi. Nah, itu kan seperti apa langkah-langkahnya. Nah, biasanya akan ada rujukan. Jadi pertama gini, kita datang ke KUA. Dari KUA ada lembaran yang harus kita yang harus kita isi. Nah, terus setelah itu ada pemeriksaan di puskesmas. Dari puskesmas itu akan ada pemeriksaan terkait itu aneminya seperti apa, screeningnya misalkan apakah riwayat orang tuanya atau riwayat dari masing-masing pasangannya itu misalkan ada penyakit apa, nanti akan ada catatannya seperti itu. Nah, yang untuk terkait anemi, betul ada yang namanya obat penambah darah dari puskesmas. Bahkan program pemerintah ini dilakukan itu bagi anak-anak SMP, itu sudah ada SMP dan SMA ada obat untuk penambah darah sehingga untuk menyiapkan calon-calon ibu di kemudian hari itu bebas anemi. Nah, tapi kalau baru terscreening pada saat mau menikah, nah itu ada rekomendasi dari petugas kesehatan terkait minum tablet tambah darah. Namun ada bimbingan konseling terkait dengan gizi. Nanti akan dikasih lembaran makanan yang terkait untuk meningkatkan gizinya, status gizinya. Seperti contohnya, nanti makanannya pemilihan makanan protein. Nah, biasanya, maaf ya, kita kan tidak semua masyarakat itu mampu untuk membeli protein yang boleh dikatakan mahal ya, seperti daging. Nanti ada konseling terkait, misalkan contohnya, ibu di rumah ada ayam atau tidak? Ibu di rumah ada balong atau tidak? Balong itu tempat ternak ikan ya, atau ada telur atau tidak? Nah, nanti kita akan membimbing calon pengantin itu tidak terkait harus beli daging, tidak. Tetapi lihat sumber daya
alamnya tuh adanya apa? Misalkan ternak lele atau misalkan ada ayam di kandang, kan pasti bertelur sama ayamnya ya. Itu jadi kita arahkan, misalkan makan ikan, terus tahu tempe, terus makan sayuran hijau. Nah, itulah yang untuk mengejar peningkatan HB tadi. Nah, terus diupayakan pada saat kita pemberian makanan atau berupa tablet tambah darah, jangan dibarengin dengan minum teh. Karena apa? Itu menghambat proses zat besinya ya. Jadi minumannya pun sama, tidak boleh minuman yang berwarna, harus minuman air putih. Jadi ada konseling seperti itu. Nah, terus terkait apabila misalkan tadi yang obesitas tadi. Nah, untuk yang obesitas tadi nanti akan dihitung oleh petugas gizi kami, ada di puskesmas, ahli gizinya ada, di rumah sakit juga ada. Nanti akan dikasih tahu berapa ukuran makanan, takaran yang harus dimakan terkait untuk penurunan berat badan supaya tidak terjadi obesitas. Nah, setelah itu yang terakhir tadi yaitu PMT. PMT biasanya pemberian makanan tambahan dilakukan oleh puskesmas-puskesmas melalui kader-kader. Tetapi di sini upayanya selain memberikan PMT, kita juga adanya edukasi kepada orang tua yang memiliki anak-anak terkait pemberian PMT. Makanan apa atau jajanan apa, minuman apa yang boleh, yang tidak boleh, sehingga pemilihan makanan yang baik akan menunjang status gizinya selain pemberian PMT dari pemerintah. Jangan sampai hanya memberikan nih PMT tanpa adanya edukasi. Nah, pertanyaan dari AA itu sangat luar biasa karena ada apa? Rasa ingin tahu harus seperti apa. Nah, pada saat pemberian PMT tadi dari ibu-ibu kader, kita harus bertanya, Ibu, kira-kira makanannya atau jajanan apa yang boleh ya Bu terkait untuk penambahan makanan tambahan ini. Nah, nanti akan ada lembaran yang akan dikasihkan makanan apa, jajanan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Nah, itu seperti jadi peran aktif masyarakat terhadap kami petugas yang memberikan edukasi terkait kesehatannya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Tiga kayaknya sudah ya? Ada responnya, ada tanggapan kok jadi respon ya. Ada tanggapan Ada dari tanggapannya AA atau Mas? Cukup, makasih. Oke, Bunda, sepertinya ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi dia sejenis. Jadi Oke. kita rekap jadi satu saja. Ini anonim ya yang bertanyanya. Assalamualaikum panitia. Kalau saya saat ini sudah 2 tahun menikah. Sejak menikah berat badan saya menjadi naik drastis 10 kg. Padahal dulu sebelum saya menikah saya sangat susah untuk naik berat badan. Saya mengira saya sedang hamil, namun belum juga. Tidak ada perubahan khusus dalam pola makan saya. Saya ingin menurunkan berat badan saya agar ideal lagi. Tinggi badannya 156 cm, umurnya 27 tahun. Nah, yang satu lagi itu Bun, saya endang usia 30 tahun, sekarang berat badan di angka 63, tingginya 150. Bagaimana cara untuk diet sebagai pemula? Agak mirip ya Bun ya? Agak mirip. boleh. Bagus banget. Ini yang pertama, terkait sejujurnya. Woi, pakai sejujurnya nih ya. Biasanya pasangan muda, apabila kita sudah menikah itu ada rasa happy, rasa bahagia, terutama pasangan yang perempuan ya, sama yang laki-laki juga. Jadi karena kita merasa diri kita nyaman, kita ada yang melindungi, kita ada tempat yang sharing, ada tempat untuk bermanja-manja, sehingga yang tadinya badannya segini bisa jadi segini. Nah, itu udah banyak banget datang ke Bunda itu. Karena apa? Perasaan bahagia kita memiliki pasangan yang luar biasa, pasangan yang mendukung kita, sehingga kita lupa kita berat badannya tuh bertambah. Nah, terus harus bagaimana nih dengan berat badan kita yang melar? Katanya tuh melar ya. Aduh, nggak enak banget. Pandangannya jadi udah kurang kayak dulunya kayak biola, sekarangnya kayak bass gitu kali ya. Nah, yuk kita bareng-bareng datanglah ke poliklinik gizi supaya kita diatur berapa ukurannya, berapa kebutuhan kalorinya, berapa kalori, protein, lemak, vitamin dan mineralnya itu benar-benar diukur. Jadi kalau andai kata secara lisan seperti ini kan nggak bisa satu persatu ya, harus ngedetail. Jadi kalau apabila seseorang yang merasa dirinya berat badannya itu berlebih, bahkan atau berat badannya kurang, datangilah poliklinik gizi sehingga kami bisa mengukur berapa kebutuhan nutrisinya. Jangan hanya ngambang. Oke lah tadi tinggi badan diambil 100, tingginya 163. Normalnya kan diambil 163. Nah, 63 mau diapain ini? Kebutuhan kalorinya berapa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin mineralnya berapa? Kan kita harus ada yang namanya hitam di atas kertas ya, hitam biar
Maksudnya ada coretan yang memang harus kita bareng-bareng. Step langkah pertama, hari pertama harus berapa, penurunan berat badan atau kenaikan berat badan dalam 1 minggu itu harus berapa. Karena semua ini harus terstruktur supaya tidak langsung terus gratis. Itu nggak bisa. Jadi harus step by stepnya itu selalu ada. Boleh japri dengan senang hati, nanti Bunda kasih kontaknya Bunda biar nanti Bunda bantu untuk menghitung kebutuhan nutrisinya. Oke. Bun, ada lagi satu lagi ternyata Oh iya, terakhir. boleh. Tapi ini agak lain ya pertanyaannya. Bunda, apakah ada saran untuk anak kosan yang dapurnya dapur bersama dan terbatas penyimpanan di kulkasnya karena kulkas dipakai bersama dan waktu juga terbatas untuk masak karena harus kuliah? Oke. Ini pertanyaan untuk anak kos banyak banget ya. Biasanya anak kos itu senangannya makanan instan, terutama yaitu mie, Indomie. Tolong, nih garis bawahi, tolong pakai stabilo merah. Tolong jangan dibiasakan anak-anak kos dengan mengkonsumsi mie instan, tidak boleh nyebut merek, mie instan. Sebab kenapa? Mie instan itu kan zat pengawet, dia terdiri hanya karbohidrat saja. Natriumnya tinggi, khawatir terjadi hipertensi karena tadi mie instan tuh bumbunya itu instan dan natriumnya sangat tinggi. Nah, untuk tipsnya supaya anak kos itu bisa memiliki atau memilih makanan yang baik, itu seperti apa? Kuasai dulu tadi 8 golongan bahan makanan tadi, sehingga pada saat kita memilih makanan di warung-warung, biasanya warteg ya, sesuai anak kos mah warteg, bukannya mall-mall mah terlalu mahal lah ya bagi Bunda ya. Nah itu lihat kita contoh, oh ya protein hewani, apa nih, 1 kali makan, protein nabati 1 kali makan, sayur sekian, buah sekian. Nah itu udah seperti itu. Nanti next selanjutnya kita beli lagi, karena kan tidak ada kulkas kalau nggak salah ya. Iya, Nah, jadi ada tapi terbatas. ada tapi terbatas. Tapi kalau kita sudah menyimpan dengan orang banyak, biasanya maaf ya suka dimakan sama temennya tanpa ngomong ya. Tapi ya itu kita abaikan lah ya. Cuma kalau bisa sih sekali makan kita beli. Tapi tetap pada saat kita memilih makanan di warung-warung yang di sekitar kos-kosan kita, lihat kebersihannya, bagaimana tuh ibu tukang masaknya bersih atau tidak, bagaimana ada lalat atau tidak. Nah, terus itu tadi, kuasai 8 golongan bahan makanan sehingga pada saat memilih makanan sudah memenuhi kebutuhan zat gizi guna menjaga kesehatannya tadi. Oke, luar biasa. Bunda ternyata masih ada lagi, tidak apa-apa Nggak kan ya? apa-apa, dengan senang Memang hati. seru Hayo, sekali ya teman-teman. Teman-teman bertanya, Bunda Wiwin menjawab. Terakhir dari Dea Sekar Pertiwi. Bunda, saya berumur 26 tahun dengan tinggi badan 160, berat badan 52. Saya punya kekhawatiran ukuran lila saya kecil, walaupun belum pernah diukur. Jika nanti setelah diukur ukuran lilanya kecil, apa yang harus dilakukan? Bagus. Sekarang gini tadi, berat badan tuh ada 3. Berat badan normal, rumusnya itu tinggi badan diambil 100. Itu adalah berat badan normal. Berat badan ideal itu rumusnya adalah tinggi badan diambil 100, diambil 10%-nya lagi. Berat badan perhitungan adalah berat badan normal ditambah berat badan ideal dibagi 2. Nah, tinggal masuk ke kategori mana nih kita, mau nyebut berat badan normal, berat badan ideal, atau berat badan perhitungan, sehingga posisi kita tuh oh iya aman. Apabila lilanya kita belum diukur, coba deh kita pakai ukuran yang biasa aja, pakai meteran meteran baju kali ya, meteran baju. Kita posisinya seperti ini, kitanya posisi seperti ini, dari sini ke sini kita ambil tengah-tengahnya di sini antara bahu dengan siku, kita posisi tangannya seperti ini, kita lihat lilanya, ini ada tengah-tengah, kita diputar lihatnya berapa. Apabila kurang dari 23,5 itu menandakan status gizi maksudnya kurang. Apabila lebih dari 23,5 itu adalah status gizinya berlebih. Nah, untuk itu apa tadi? Jangan lupa, nih ada tipsnya lagi, yaitu pertama, makan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai gizinya, olahraga. Apabila kita olahraganya tidak ada, bagaimana mau kita sehat? Seperti itu. Oke, Masya Allah, luar biasa ya. Kelihatan lah ya pengalamannya malang melintang di dunia gizi ini, bisa menjawab dengan cepat dan tepat gitu ya pertanyaan dari teman-teman. Nah, semoga jawabannya memuaskan. Apakah ada lagi? Saya beri kesempatannya 1 pertanyaan lagi barangkali kalau mau. Ada? Iya, oke, boleh. Yang boleh. Udah. Oke, masih ada. Sebentar ya. Oke, sangat antusias sekali ya Bunda untuk diskusi kali ini.
Boleh ya teman-teman, nanti kalau ada yang memang tidak tersampaikan pertanyaannya, boleh juga ke Instagram mungkin ya Bunda ya. Boleh. Boleh DM, follow DM. juga tuh, di follow juga Instagram Bunda @bettywidianingsi ya. Udah. Oh ini. Oke, pertanyaan dari Kak Nada. Assalamualaikum Bunda, terima kasih pemaparannya. Saya mau tanya berkaitan dengan menu yang Bunda jelaskan tadi. Jika saya masak di pagi hari untuk menu makan siang dan sore hari, apakah itu masih disarankan atau sebaiknya tidak disarankan karena lama penyimpanannya? Oke. Kami memiliki HACCP di rumah sakit, bagaimana itu mengetahui makanan itu harus berapa lama disimpan. Biasanya itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Nah, untuk itu sarannya, untuk ibu-ibu alangkah baiknya apabila masak itu jangan terlalu volumenya besar sehingga dibagi makan pagi, makan siang, makan sore. Kecuali penyimpanannya itu dengan baik. Contoh misalkan, Bunda masak ungkep ayam. Bagaimana caranya ungkep ayam itu? Pertama ini contoh ya, hanya sekedar contoh, bumbu kuning. Itu bumbu dasar. Tapi kita mau disimpan menjadi makan siang sama makan malam. Bumbu ayam ini yang tadi satu wajan atau satu panci itu kita bagi menjadi 3 kali makan. Ya, di wadah tertentu, tidak boleh dalam satu wajan keluar masuk penyimpanan karena itu terkontaminasi silang. Jadi nggak boleh. Jadi kalau penyimpanan bahan makanan itu 1 kali masak, kita bagi menjadi makan berapa kali makan, tapi dengan wadah-wadah terpisah dan kedap. Terus kita mau nyimpennya di mana? Misalkan mau di freezer, mau di chiller, itu tergantung jenis masakan yang akan kita makan. Tapi makanan itu harus 4 jam. Kalau sudah lewat dari 4 jam tuh sebaiknya tidak dikonsumsi ya, tapi kan nggak mungkin mubazir. Iya. Makanya itu tadi, pada saat kita mengolah makanan, alangkah baiknya diwadah-wadahin, jangan dijadiin satu. Karena itu akan terjadi kontaminasi. Jadi harus dipilah-pilah, dibagi-bagi. Sehingga nanti kalau pada makan selanjutnya dikeluarin, dipanasin, nah itu kan beda. Hanya 1 kali makan, tidak. Nah nanti untuk makan malam udah dikobok-kobok di siang hari. Itu kan nggak bisa tuh seperti itu. Ya. Terus jangan lupa juga itu tadi, kalau bisa kita tuh sebagai ibu rumah tangga tuh di dapur tuh ada pulpen. Jangan lupa biasakan pencatatan dan pelaporan, kertas digunting-gunting, tempelin. Jadi setiap kali kita mau ngapain, kita tulis, kita masukin, tempelin di masing-masing makanan ini. Ya, itulah tips-tips supaya makanan itu aman, terhindar dari kontaminasi silang. Berarti Bunda kalau makanan yang di warteg gitu, warteg Nah, Padang itu itu tidak dia. direkomendasikan sebetulnya. Bukannya tidak ya itu dialah. Makanya gini, itulah Oke. dari kita ya, terutama kan ada yang namanya pengawasan makanan biasanya dari Dinas Kesehatan itu terkait seperti itu tuh ada yang namanya edukasi untuk pedagang-pedagang. Itu biasanya kami ada edukasi seperti itu. Cuman karena namanya juga orang jualan ya, tapi kan kita gini, kita bisa memilih gitu. Contoh, kita sudah terpapar edukasi terkait kesehatan. Ada orang yang belum terpapar edukasi kesehatan. Berarti kita memilih mana? Alangkah baiknya ya kita ngikutin yang sudah terpapar. Jangan sampai kita sudah ada paparan tentang edukasi kesehatan, tapi kita jalanin seperti itu aja. Nah, terus investasi kita kesehatan di kedepannya bagaimana? Jadi ya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, ya kan itu utama. Nanti merembet dari saya, satu keluarga, nanti orang lain akan melihat, oh keluarga ini tuh begini. Nanti akan ditiru, terus saja. Nah, seperti itulah. Mudah-mudahan dengan adanya edukasi seperti ini kepada masyarakat, masyarakat akan sadar akan kesehatan itu mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Gitu. Oke. Bukan berarti kita menyalahkan tukang-tukang makanan di pinggir-pinggir jalan atau di restoran atau apa, tidak. Tapi kami lihat biasanya kalau yang sudah terpapar dengan edukasi tentang terkait makanan yang sehat, terkait makanan kualitas makanan, itu ada yang namanya sertifikat untuk penjamah makanan, sertifikat untuk standarisasi makanan tersebut. Biasanya makanan-makanan yang di mal-mal itu semuanya sudah tersertifikasi. Oke. Cukup Bunda, ada lagi? Ada lagi? Ya, cukup dari teman-teman, udah nggak ada lagi. Oke. Oke teman-teman ya, alhamdulillah sesi teman-teman bertanya, Bunda Wiwin menjawab kita cukupkan. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman ya dalam bertanya, dan juga terima kasih Bunda Wiwin sudah menjawab ya dengan sangat baik. Itu ya luar biasa sekali pengalaman dan ilmunya gitu ya. Dan mungkin sebagai penutup ada closing statement atau kalimat penutup dari Bunda untuk teman-teman sekalian. Boleh, Ya Bunda. Allah, anak-anakku yang soleh dan soleha dimanapun kalian berada, Bunda minta tolong untuk melek mata terkait gizi,
terkait kesehatan, terus juga jangan lupa kita harus berupaya mengikuti perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara apa itu yang paling simpel, sesimpel-simpelnya yaitu adalah cuci tangan setiap harinya dengan air mengalir, menjaga kebersihan toilet jangan lupa, mengkonsumsi makanan sehat, terus juga terus juga menghindari gaya hidup yang tidak sehat, menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, terus juga jangan lupa nih ada sponsor dikit memberantas jentik nyamuk ya, jentik nyamuk nih kamar mandi tolong nih. Ini lagi musimnya hujan. Ini ada sedikit close-nya ya. Terus juga tidak merokok untuk anak-anak muda. Oh, nengoknya ke siapa ini? Anak-anak muda. Ke kamera Bunda. Terus jangan lupa memakai masker apabila batuk nih. Jangan lupa bagi anak-anak bunda yang batuk, yang sedang pilek, tolong jangan menularkan virus-virus itu kepada orang lain. Ada cara etika batuk, di mana etika batuk itu seperti ini. Jadi jangan hasing gitu, jangan ya. Jadi kita berupaya untuk menutup dengan siku kita, itu namanya etika batuk. Terus juga pada saat kita sedang tidak enak badan atau kita flu, kita harus menggunakan masker guna untuk memutus mata rantai terjadinya penyakit menular kepada teman-teman. Jangan lupa kebiasaan cuci tangan, karena dari tangan ini dapat banyak menimbulkan suatu penyakit. Mungkin itu aja kali ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda. Semoga apa yang disampaikan tadi ya dari awal sampai akhir membawa berkah dan manfaat ya, Amin, khususnya amin untuk ya Bunda Rabbal sendiri, Alamin. umumnya untuk teman-teman peserta, teman-teman panitia juga gitu dan masyarakat pada umumnya seperti itu. Nah, barangkali kita cukupkan ya untuk sesi sharing bersama Bunda siang ini. Ada dokumentasi ya? Boleh kita dokumentasi dulu Bunda ya? Boleh. Boleh di komando gimana Kak? Oke teman-teman sekalian boleh tolong dinyalakan ya kameranya karena kita akan sesi dokumentasi yang masih off cam ini. Tolong bisa dinyalakan kameranya sejenak. Walaupun tidak bisa bertemu muka secara langsung ya setidaknya kita abadi dalam dokumentasi gitu. Oke, boleh yang lain juga dipersilakan untuk on cam. Ini kayaknya paling pada sibuk kali ya. Biasanya kalau perempuan Oh iya. harus pakai kerudung. Kan emang nggak muncul ya di sini. Di layar ini yang depan. Itu sudah ada. Oke, itu kan kalau on kamera ya Bunda terlihat gitu ya. Kita ngobrol sama orang gitu ya. Dari tadi mah nama gitu. Boleh teman-teman yang lain yang masih mau on cam? Kita tunggu sampai hitungan 5. 1 2 3 4 5. Oke. Barangkali kita dokumentasi saja, Kang. 1 2 3 boleh bergaya teman-teman, gaya terbaiknya. Oke. Gaya kedua. Bisa. Oke, gaya kedua. Bunda lihatnya ke kamera itu kan? Oke, terakhir satu kali lagi teman-teman. Gaya semangat, sehat bersama Semangat. kami. Oke, gayanya teman-teman kayak gini ya. 1 2 3. Oke, cukup? Sudah, Kang? Terima Oke. kasih untuk anak-anak bunda semuanya. Sehat-sehat ya. Oke Bunda, terima kasih banyak ya. Dan teman-teman, saya juga Nisa selaku moderator pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada banyak hilap dalam kata saya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak Teh Anissa dan Bunda Wiwin yang sudah memberikan ya tadi pematerian terkait dengan nutrisi tepat pernikahan kuat. Sangat daging banget gitu ya, materi-materinya yang luar biasa menjadi bekal untuk kita eh, membiasakan diri gitu ya di kehidupan sehari-hari dan bekal untuk lebih baik mempersiapkan pernikahan nanti ataupun teman-teman yang sudah menikah untuk mempersiapkan program-program yang sedang ingin dilaksanakan begitu ya agar pernikahannya tetap kuat. Oke, baik. Terima kasih banyak juga teman-teman peserta yang sudah menyimak dengan baik materi di hari ini. Semoga bisa bermanfaat begitu ya dan berkah untuk teman-teman semuanya. Nah, mau tahu dulu nih, boleh kirimkan satu kata yang mewakili perasaan teman-teman setelah menyimak webinar episode 1 ini berkaitan dengan nutrisi tepat pernikahan kuat. Boleh di kolom chat disampaikan satu kata untuk hari ini. Atau mau satu frasa, satu kalimat juga silahkan. Oke, baik. Sambil menunggu teman-teman menyampaikan gitu ya satu kata ataupun yang dirasakan setelah menyimak webinar kali ini, silahkan teman-teman akan mengisi link feedback. Nah, untuk linknya akan dikirimkan di kolom chat. Nah, linknya itu berisi feedback yang bisa teman-teman isi berkaitan dengan keberjalanan webinar di webinar episode 1 hari ini. Linknya bisa diakses di bit.ly/feedback BM1 SPN Salman ITB. Huruf F-nya kapital, BM kapital, SPN kapital, dan ITB-nya kapital. Silahkan mengisi waktunya 2 menit dari sekarang. Boleh diisi ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman sudah mengisi feedback. Mungkin yang belum sempat mengisi, silahkan nanti bisa diisi juga. Linknya sudah di-share di grup WhatsApp. Selanjutnya, teman-teman stay tune juga. Insya Allah untuk yang tidak bisa hadir akan di-share rekamannya. Dan teman-teman yang telah mengikuti webinar ini bisa membagikan juga nih pengalaman mengikuti webinarnya di Instagram. Jangan lupa tag juga Instagram @spn.salmanitb agar bisa memberikan manfaat juga untuk teman-teman yang lain. Nah, sekian ya teman-teman untuk kegiatan webinar Bekal Menikah episode 1 dengan tema Nutrisi Tepat Pernikahan Kuat. Terima kasih banyak atas partisipasinya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.
alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.